Sayang, cepatlah. Pacarku akan segera kembali. Apa yang kamu takutkan? Pacarmu adalah seorang pembersih rumah sakit menyapu lantai. Bagaimana jika kita mengetahui bahwa kita berselingkuh? Saya kembali. Yu King King. Saya menyapu lantai di luar untuk menghasilkan uang untuk Anda. Kamu selingkuh di belakangku. Biarkan aku pergi. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Indong, kan? Anda adalah seorang penyapu rumah sakit. Beraninya kamu bersaing denganku? Yao Zedong, demi seorang wanita, seseorang datang. Pukul dia sampai mati. Keluarga Kiao saya. Tapi dia bekerja untuk Lin Group. Anda adalah perawat rumah sakit. Bisakah Anda menyinggung perasaan? Kenapa aku harus dipermalukan seperti ini? Saya tidak mau menyerah. Saya tidak menyangka itu adalah keturunan keluarga King saya. Jingran sangat menderita. Siapa kamu? Aku nenek moyangmu. Keturunannya sangat menyedihkan. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan nenek moyang saya. Dengan keterampilan budidaya abadi saya. Keterampilan medis yang tak tertandingi. Untuk menjalani kehidupan pribadi. Aku sedang dalam mimpi. Diajarkan keterampilan medis yang tiada taranya. Tidak, itu bukan mimpi. Dalam pikiranku, lebih banyak pengetahuan medis. Itu bukan mimpi. Dalam pikiranku, lebih banyak pengetahuan medis. Mungkinkah itu warisan nenek moyang? Itu semua benar. Penyakit di ranjang berikutnya. Mengapa kamu berbicara begitu gila? Jangan ganggu kakekku. Hei. Apakah pikiranmu baik-baik saja? Lin Shiki. Kakek sakit kritis. Grup Lin kami berada dalam bahaya bencana. Yu Jingran masih mengobrol santai dengan laki-laki. Kamu masih berani membicarakanku. Biarkan Anda mengatur bangsal VIP. Mengapa sekarang tidak lebih baik? Kakek. Kakek, ada denganmu kakek. Tuan Lin. Ini merupakan komplikasi dari penyebaran trombosis multipel. Bahkan jika para dewa datang, itu juga tidak bisa disimpan. Dokter, tolong pikirkan solusi lain. Tolong. Dokter, saya bisa menyelamatkan orang tua itu. Saya bisa menyelamatkan orang tua itu. Siapa kamu? Direktur tambahkan mengatakan itu tidak ada harapan. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda bukan rumah sakit saya. Pengasuh yang menyapu lantai? Jangan mengucapkan kata-kata liar. Ini adalah lelaki tua dari keluarga Lin. Anda adalah seorang pengasuh. Jing ingin mengobati penyakit kakekku. Apakah Anda percaya atau tidak? Aku melumpuhkan tanganmu. Pria ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Anda benar-benar bisa menyelamatkan saya? Ya. Karena kita ditakdirkan. Saya bisa mencobanya. Tapi Anda harus tahu. Saya bisa menyelamatkannya. Bisa membunuhnya juga. Jika Anda berani mengucapkan kata-kata tidak sopan lagi, aku akan membiarkan dia mati mendadak. Apakah kamu gila? Seorang perawat berani membuat klaim palsu tentang pengobatan penyakit. Sebagai dokter yang merawat di rumah sakit, saya tak satupun dari mereka memiliki kemampuan. Hei, kakek sepertinya sudah bangun. Kakek, tidak mungkin. Ini, detak jantungku sudah benar-benar pulih. Kakek, kamu bangun. Tidak mungkin. Ini, detak jantungku benar-benar pulih. Kakek, kamu bangun. Sekarang. Apakah kamu ingin menghancurkan tanganku? Indong, terima kasih banyak. Sangat nyaman. Sudah lama sekali saya tidak merasa begitu santai. Direktur Tang, terima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Ketua Lin. Bukan aku. Ini adalah dokter ajaib kecil ini. Andalah, dokter ajaib kecil, yang menyelamatkan saya. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Nona Lin juga baru saja menyelamatkanku. Seharusnya, kakek. Tuan Qin ingin menyelamatkanmu sekarang. Lin Zihao menghalanginya dengan segala cara yang mungkin. Dia juga mengatakan akan memotong tangannya. Ada apa dengan Zihao? Kakek. Saya khawatir keterampilan medisnya tidak cukup baik. Itu malah menyakitimu. Pergi dan minta maaf kepada Dr. Qin. Dr. Qin, saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Tidak perlu. Ini, mengapa Miracle Dr. Qin pergi sekarang? Kakek menyalahkan Lin Zihao. Tuan Qin pasti marah. Saya sudah meminta maaf. Tutup mulut. Hiki. Cepat dan kejar. Pastikan untuk meninggalkan informasi kontak dokter ajaib. Bagus. Hai Tuan Qin. Tuan Qin. Nona Lin. Apakah ada hal lain? Anda menyelamatkan kakek saya. Kami belum membayarmu kembali. Mengapa kamu pergi? Ini adalah kartu emas hitam Lin kami. Semua tokonya dapat digunakan untuk konsumsi apapun. Dan pemegang kartu. Dihormati oleh semua orang di keluarga Lin. Ini adalah pemikiran kami untuk Anda. Grup Lam. Oke. Kalau begitu aku akan menerimanya. Sebagai ucapan terima kasih. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Saya baru saja menyelamatkan orang tua itu untuk sementara. Jika Anda ingin pulih, Anda perlu mencari seseorang untuk menyembuhkan Anda. Tuan Qin. Kesehatan kakek saya selalu buruk. Keterampilan medis Anda luar biasa. Jadi bolehkah aku memohon padamu? Selamatkan dia lagi. Saya melihat penyakit kakekmu. Saya bisa menyembuhkan. Hanya perlu ramuan herbal. Jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Bagus, lalu aku akan kembali dan menyiapkan obatnya. Hubungi Anda lagi jika sudah siap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.
Indong. Indong, suatu kebetulan. Kenapa aku menemuimu di sini? Ini bukan teman sekelasku yang lama. Luodan? Saya akan datang untuk makan. Saya mendengar bahwa Anda akan menikah dengan Yu Qingqing. Tidak menikah lagi. Aku dan dia sudah putus. Tolong kirimkan semua bundelnya. Kenapa tiba-tiba? Dia curang. Saya kebetulan ditemukan. Jadi kami putus. Benar atau salah? Putus. Maksudku, sekarang aku telah melihat wajah aslinya. Itu bukan suatu kerugian. Ya, benar-benar tidak sepadan. Karena kebetulan sekali kami bertemu. Kalau begitu ayo makan bersama. Aku akan mentraktirmu nanti. Saya akan menambahkan beberapa makanan lagi. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Lin. Setiap mereka sangat lezat. Bagus. Lalu pesanlah. Indong, bukankah itu Yu Qingqing dan Kiao Zenan? Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Indong, kenapa kamu di sini? Oh, saya tahu. Mungkinkah kamu sengaja menggangguku? Anda baru saja datang ke sini, kan? Titik pengenalan. Saya menyarankan Anda untuk segera keluar. Kataku. Apakah kamu sakit? Kami jelas datang ke tempat ini lebih dulu. Indong, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Anda tidak memperlakukan saya seperti ini sebelumnya. Indong, apakah kamu bosan hidup? Minta maaf pada Qingqing dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu keluar hari ini. Kalian bertindak terlalu jauh. Ayo makan. Tidak memprovokasi Anda. Mengapa? Biarkan kami keluar. Luodan, mengapa Anda ikut bersenang-senang? Saya baru saja putus dengan Qingdong. Cepatlah berkumpul. Apakah kamu menjijikan? Apa hubunganku dengan Qingdong? Bukan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Luodan, benar? Mengapa kamu tidak mengikuti Qingdong dan mengikutiku? Aku akan membelikanmu tas dan perhiasan. Dibandingkan dengan sampah ini, 100 kali lebih kuat. Oh, Qingqing tidak akan keberatan. Benar. Tentu saja. Tentu saja saya tidak akan keberatan. Jika itu aku akan memberikan Qingdong yang malang ini kepada Rui. Ikuti kami untuk melihat lebih banyak pemandangan di Zenan. Keluarga Zenan, tapi melayani grup Lin. Hitam dan putih mengambil semuanya. Ikuti Qingdong yang miskin ini. Tidak ada apa-apa. Ya, jika itu saya akan memilih yang kaya. Gadis ini terlalu bodoh, bukan? Tapi di sini, hotel di bawah grup Lin. Di sini, saya dapat dengan mudah membiarkan Anda keluar ke samping. Silakan dan bunuh dia. Hei, pemuda ini akan menderita. Hari ini aku akan menghancurkan tangan tak berguna ini. Saya memiliki keterampilan yang diturunkan dari nenek moyang saya. Apakah aku akan takut padamu? Saya memiliki keterampilan yang diturunkan dari nenek moyang saya. Apakah aku akan takut padamu? Lenganku. Kepalaku. Bagaimana pecundang ini bisa bertarung? Bersenandung. Kamu. Jangan datang ke sini. Anda berani memukul saya. Tahukah kamu ini? Grup Lam. Tanganku. Indong, kamu gila. Grup Lin tidak akan membiarkan Anda pergi. Sangat tampan. Tembakan pertama setelah menerima warisan. Saya telah menahan amarah saya begitu lama. Akhirnya keluar. Siapa yang mengambil tindakan di wilayah Lin? Bosan hidup. Tuan Duan. Itu dia. Dia gila. Aturan Lin. Tidak ada tindakan yang diperbolehkan di wilayah keluarga Lin. Anda melanggar aturan. Potong tangan. Aku bisa mengampuni hidupmu. Bersenandung. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Ini aku, wanita tertua dari keluarga Lin. Kartu emas hitam eksklusif. Pak, kebutaankulah yang membuatku tersinggung. Tolong maafkan saya, Tuhan. Itu kartu hitam Lin. Rumornya hanya ada 3. Tuan Duan sebenarnya memperlakukan pemuda ini sangat sopan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu Nona Lin? Dia dulunya menyebalkan. Selesai. Keluarga Kiao tidak boleh menyinggung perasaan Nyonya Lin. Gulungan, Kiao Zenan. Anda telah menyinggung tamu terhormat wanita tertua. Keluarga Lin tidak akan membiarkan keluarga Kiao pergi. Qingdong, saya salah. Tolong biarkan aku pergi. Yu Qingqing, aku tidak menginginkannya lagi. Tolong lepaskan keluarga Kiao kami. Zenan, tolong biarkan aku pergi. Bangun. Diam. Semua karena kamu. Jika keluarga Kiao pergi, kamu juga sudah mati. Beraninya kamu memukulku. Mengapa kamu tidak segera berlutut, minta ampun pada Qingdong? Bicara. Qingdong, maaf aku salah. Saya mohon Anda melepaskan keluarga Kiao. Tuan Qin, lihat. Hukumanmu terhadap keluarga Kiao tidak ada hubungannya denganku. Buang dan bersihkan. Saya juga ingin makan malam bersama teman-teman. Oke, Tuan Qin. Keamanan. Tuan Qin Nona Luo. Kalian berdua, silakan punya kamar pribadi di sini. Ayo pergi. Terima kasih telah mengundang saya makan malam hari ini. Oh benar. Bagaimana Anda bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Lin? Dia masih menganggap hal itu penting. Kartu emas hitam untukmu. Oh, hanya membantu dia. Namun, kamu cukup tenang. Tidak seperti gadis pada umumnya. Membahayakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas lolosnya Anda dari penderitaan. Selamat juga untukku. Aku bisa mengejarmu sekarang. Kamu. Kejar aku. Aku menyukaimu ketika aku masih di sekolah. Saat itu, Anda telah menatap Yu Qingqing. Nanti saya akhirnya.
Saat aku punya keberanian untuk mengaku padamu, kamu sudah bersamanya. Saat itu aku berkata pada diriku sendiri, jika ada peluang di masa depan, tidak boleh ada keraguan lagi. Aku tidak lebih buruk dari Yu Qingqing, kan? Pikirkan tentang hal itu. Kamu jauh lebih cantik dari dia. Ketika pergi ke sekolah, beri aku satu, merasa tidak mungkin tercapai, itu. Namun, hidupku sekarang berantakan. Abaikan perasaan untuk saat ini. Bagus, saya mengerti. Anda belum keluar. Itu. Kami menyatukan kembali teman-teman sekelas kami setelah lama absen. Merayakan. Bagus. Ini belum terlalu dini sekarang. Ayo pergi dulu. Oke, lain kali ayo buat janji. Oke, ayo pergi. Penampilannya agak jelek. Tapi obatnya cukup efektif. Hapus bekuan darah Tuan Lin. Jelas tidak ada masalah. Dapat juga meningkatkan resistensi. Hei, Tuan Qin, kamu akhirnya sampai di sini. Selamat pagi, Nona Lin. Tuan Qin, Anda tidak tahu. Kemarin pagi, kakek masih terbaring di tempat tidur. Anda akan keluar dari rumah sakit pada sore hari. Aku sedang duduk di rumah menunggumu sekarang. Selama Tuan Lin pulih, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Benar. Kakek. Tuan Qin ada di sini. Ciki, jangan gegabah. Perdana Menteri Provinsi Handong. Dokter Naga ada di sini. Oh, Dokter Qin duduk. Oh. Ini adalah dokter ajaib yang menyelamatkan orang tuamu. Tepat sekali. Itu Dokter Qin. Ambil tindakan untuk menyelamatkan saya. Seorang bocah nakal. Juga layak disebut dokter ajaib. Anak laki-laki, Anda keturunan dari keluarga dokter ajaib yang mana? Atau murid seorang dokter terkenal Tiongkok? Saya bukan keturunan keluarga bangsawan. Bukan siapa, murid dari dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Benar saja. Anak laki-laki, Anda hanya mahir dalam keterampilan medis. Saya baru saja menyelamatkan saudara Lin secara tidak sengaja. Lain kali, tidak seberuntung itu. Dokter Naga, jangan berdebat dengan anak muda. Dia menyelamatkanku. Bagus. Saudara Lin, ayo, rentangkan tanganmu. Biarkan anak ini melihatnya. Apa keterampilan medis yang sebenarnya? Saudara Lin, kondisi fisik Anda sangat buruk. Untuk memberantasnya, kita perlu menggunakan metode yang sudah lama hilang. Pil serum. Cocok untuk apa yang tidak diketahui siapapun saat ini. 9 kembali ke tangan Yang. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Mungkinkah itu? Apakah tidak ada cara lain? Anda mengalami pembekuan darah di paru-paru Anda. Aku akan menjagamu selama 1 tahun. Dapat memperpanjang umur 3-5 tahun. Kemampuan ini. Tidak ada seorang pun di Tiongkok yang dapat membandingkannya. Tunggu. Dokter Naga. Kamu. Hanya itu yang diperlukan. Anak laki-laki. Apa maksudmu? Anda menulis resep lagi. Pemeriksa pulsa lainnya. Hanya dengan begitu Anda dapat memperpanjang hidup Anda 3-5 tahun. Itu saja. Anak laki-laki. Tubuh saudara Lin digambarkan kering. Saya bisa memperpanjang hidupnya 3-5 tahun. Ini sudah menjadi hidupnya. Dan kamu. Anak-anak bermulut kuning. Berbicara omong kosong di sini. Bagus. Itu. Lihat. Apa ini? Bersenandung. Di mana Anda mengambil pil yang pecah itu? Bertingkah seperti orang bodoh di sini. Ya. Apa sebenarnya? Anda akan mengetahuinya hanya dengan menciumnya. Ayo. Apa kamu? Pil serum. Anda tidak tahu barangnya. Masih belum tahu bagaimana bersikap sopan. Saya melihat kamu sakit. Lebih baik tidak mengobatinya. Ini. Hai Dokter Qin. Jangan pergi, jangan pergi. Dokter Qin, terimalah saya sebagai murid Anda. Saya dulunya menyebalkan dan memandang rendah orang lain. Anda adalah dokter ajaib yang sesungguhnya. Dokter Naga. Kamu, yang berkuasa. Saya tidak tahan. Dokter Qin. Saya salah. Lin Zihao sedang menyelidikimu. Katakanlah Anda tidak memiliki latar belakang medis. Saya salah memahami fitnah itu. Mohon maafkan saya. Tuan Qin. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama kakek saya. Tolong selamatkan dia. Bagus. Sekarang Nona Lin telah berbicara. Lalu aku akan memberikan wajahnya sekali. Hai murid magang. Anda harus mengawasinya. Orang tua, kamu minum pil ini dulu. Kemudian duduk diam dan jangan bergerak. Ini. 9 kembali ke tangan Yang. Ini terlalu cepat. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Kakek, kamu terlihat jauh lebih baik sekarang.
Tuan Qin, Anda benar-benar ahli. Dr. Qin, rasanya dadaku sudah tidak sesak lagi. Seluruh orang merasa segar. Orang tua, tubuh Anda sedang menyerap obatnya sekarang. Saya akan dapat pulih sepenuhnya besok. Ya, hei, Tuan. Kalian 9 kembali ke tangan Yang. Saya belum mempelajarinya. Anda mengajarkannya lagi. Apa yang terburu-buru akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Hei. Dr. Qin, terima kasih telah memberiku kehidupan baru. Bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Kalau begitu aku pamit dulu, Dr. Qin. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi seperti ini? Hiki, pergi ke Gunung Zion. Dapatkan kunci villa. Kakek yang baik. Tuan. Villa ini di Gunung Zion. Tapi ini adalah villa terbaik di Jiangcheng. Dikelilingi gunung dan sungai, bernilai miliaran. Terima kasih banyak, Pak Tua, atas kebaikan Anda. Kalau begitu aku akan menerimanya, Dr. Qin. Mohon tunggu sebentar. Shiki akan segera datang. Hei. Oh. Hai guru. Kalau begitu ayo pergi dulu. Bagus. Di mana mereka? Baru saja keluar. Oh. Saudara dong, lalu aku akan melakukannya. Aku bisa memanggilmu kakak dong. Oke. Saudara dong, aku untuk kakekku, sikap tadi. Saya minta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Benar. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke villa untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, saya mentransfer biaya pengobatan. Ah itu. Saya juga membuat janji hari ini. Dalam hal villa. Mari kita bicarakan nanti. Oh benar. Ini kartu bank saya. Anda dapat mentransfer uang kapan saja. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Hai Qindong. Kebetulan sekali, saya juga baru sampai. Oh Luodan. Mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Oh, mantan teman sekelas kami Lusong. Dia bersikeras menggangguku. Bisakah kamu? Jadilah pacarku selama sehari. Bantu aku menghadapinya. Ini. UPS. Oke. Saya pergi. Lin Shiki ini. Dia sebenarnya mentransfer 100 juta biaya pengobatan kepada saya. Ya. Apa yang kamu katakan? Oh, tidak apa-apa. Ayo masuk. Pergi. Luodan. Qindong. Lama tidak bertemu. Lu Lagu, Zhao Xin Tangjia. Lama tidak bertemu. San El, Lusong sekarang. Seorang bos dengan gaji tahunan 1 juta yang termuda dari grup Lin. Manajer departemen. Ya. Lusong mengatakan semuanya, jika kamu bersamanya. Pengeluaran Anda di Jiangcheng, dia punya semuanya. Terima kasih. Tapi aku sekarang, tidak apa-apa jika Qindong menjagaku. Hanya dia, ya. Dibuang oleh Yu Qingqing, masih perlu pemulihan. Pria dengan hadiah pertunangan 1,5 juta, dia bisa menjagamu dengan baik. Saat itu, Yu Qingqing, tapi ambillah masalah itu, diposting di beberapa grup. Kamu tidak melihat. Dia bahkan punya milik Lusong, bahkan sehelai rambut pun tidak bisa menandinginya. Jika Anda melakukan ini lagi, jangan adakan pesta ini. Oh, Luodan. Kami juga melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Rata-rata orang di Menara Basian adalah 3.000 orang. Makanan bernilai puluhan ribu. Qindong, apakah kamu belum pernah ke sini? Izinkan saya memberi Anda pengalaman panjang hari ini. Mundur dari kesulitan. Hai kamu. Tidak apa-apa, jangan perhatikan mereka. Tidak apa-apa, ayo masuk dulu. Bagus. Qindong, apakah kamu belum pernah meminum puer ini? Ayo. Rasakan sedikit. Hei baru saja. Saya juga prihatin dengan kekacauan. Ucapkan saja kata-kata itu. Jangan terlalu merepotkan. Tidak apa-apa. Saya tidak peduli. Qindong, Lusong sudah meminta maaf padamu. Bagaimana sikapmu? Pantas saja Yu Qingqing ingin mencampakkanmu. Tidak ada ukuran kapasitas. Hai Jia. Jangan selalu berbicara tentang Qindong. Dia sudah miskin. Itu iri pada orang lain. Bukankah itu normal? Oke. Tidak mudah untuk berkumpul sekali saja. Itu saja. Mari kita semua bermain game. Ya. Permainan apa? Mari kita ambil ponsel kita. Taruh di piring ini. Dari ponsel siapa pesan itu berasal? Setiap orang harus diizinkan. Mendengar atau melihat. Kalau ada yang bisa minum 2 minuman berturut-turut, lalu dia bisa melihat ponsel orang lain. Saya tidak perlu merasa malu. Mainkan, saya setuju untuk memainkan ini. Saya juga. Qindong, bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Nah, sekarang kamu terlihat seperti laki-laki. Yo. Pesan pekerjaan harus dijawab. Ayo. Saya akan melakukannya terlebih dahulu untuk menghormati. Kata direktur saya, proyek terakhir sangat sukses. Mereka bilang mereka ingin mempromosikan saya menjadi wakil direktur. Wow, Anda memiliki gaji tahunan 1 juta sekarang. Wakil direktur seharusnya tidak punya 2 juta dolar. Oh, tidak lagi, hanya 2 juta. Hei, Tuan Lu, Anda luar biasa. Lalu beberapa orang juga karena. Apa yang terjadi dengan hadiah pertunangan seluas 50 meter persegi? Tenang saja. Penghasilan 2 juta setahun. Oh, biasa saja. Jaga Luodan. Pasti tidak ada yang salah kan?
Saya minum 2 minuman. Buka kunci. Saya ingin melihat saldo akun Anda. Ah, bagaimana mungkin? Itu pasti salah. Saldo akun Anda. Bagaimana bisa ada 100 juta? Indong. Bagaimana Anda bisa memiliki 100 juta? Saya membantu bos Anda. Lin Zhengnan melakukan sesuatu. Ini hanyalah hadiah. Tidak perlu membuat keributan. Membual, kamu. Bagaimana mungkin Anda bisa mengenal ketua Lin? Itu pasti palsu. Anda ingin 100 juta. Yu Qingqing akan putus denganmu. Oh dia. Grup Anda Lin. Kartu emas hitam 1000 emas. Dan kartu emas hitam ini. Grup Lin hanya punya 3. Kartu emas hitam Miss Lin. Bagaimana aku bisa memberimu seorang yatim piatu? Membual pasti menyombongkan diri. Dia pasti pembohong. Ya atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Indong. Jika Anda melawan, lakukan saja. Hubungi Nona Lin untuk membuktikannya. Untuk menelepon. Bohong kalau tidak berani melawan. Bagus. Saya bisa menelepon ini. Tapi Anda harus membayar harganya. Berjuang. Saya ingin melihatnya. Berapa harga yang bisa Anda bayarkan kepada saya? Hai saudara Dong. Ada apa? Perusahaan Anda. Ada sesuatu yang disebut milik Lu Song. Biarkan dia pergi. Oke, saudara Dong. Ini benar-benar dari grup Lin. Lin Shiki. Tidak mungkin. Dia pasti ada di sini untuk menipu kita. Bagaimana dia bisa? Temui Nona Lin. Berbohong padamu. San R3. Hai Tuan Zhang. Apa? Perusahaan benar-benar akan memecat saya? Tidak, Tuan Zhang, Tuan Zhang. Saudara Qin. Aku salah. Beritahu Nona Lin. Jangan biarkan dia kehilangan pekerjaanku. Ternyata itu Nona Lin. Keluar sekarang. Juga, jangan ganggu Luo Dan lagi. Luo Dan, aku salah. Tolong bantu saya membujuk Qindong. Tolong. Sebelum kamu. Katanya Qindong adalah orang miskin. Saat katak. Mengapa kamu tidak ingin meminta sesuatu darinya? Gulungan. Sejak kamu memotong jalan hidupku. Maka jangan pernah memikirkannya. Anda memintanya. Ah tanganku. Saudara Qin, saya salah. Aku seharusnya tidak menjadi perempuan jalang. Aku menampar diriku sendiri. Saya juga salah. Mereka semua adalah Lu Song memaksa kami menyusahkan Anda. Keluar sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Gulungan. Terima kasih. Di masa depan dia harus melakukannya. Tidak akan menyusahkanku lagi. Ya. Ayo pergi juga. Selalu sangat kejam. Sebenarnya aku juga tidak mau. Siapa yang meminta mereka mencari masalah dulu? Kakak Dong, aku di sini untuk menjemputmu. Hei, Chiki, kenapa kamu ada di sini? Nona Luo, halo pertemuan pertama kali. Halo Nona Lin. Ah, ya, saudara Dong, ada satu malam ini. Pesta amal kelas atas. Sumbangan dikumpulkan di pesta tersebut. Akan disumbangkan ke 3 panti asuhan besar di Jiangcheng. Tidak tahu. Apakah kamu ingin berpartisipasi? 3 panti asuhan besar. Saya kebetulan keluar dari salah satu. Kalau begitu pergi dan lihatlah. Oke. Nona Luo, Chiki dan aku masih ada yang harus dilakukan. Ayo pergi dulu. Hubungi kami nanti. Sampai jumpa lagi. Nona Luo, sampai jumpa lagi. Bagus untuk berangkat. Saudara Dong, pesta amal ini. Ini dimulai pada pukul 7.30. Ayo masuk sekarang. Waktunya tepat. Ayo pergi, ya. Hai Shiki. Aku sudah mengejarmu. Anda bahkan tidak setuju. UPS, ternyata menjadi seperti ini. Anak-anak malang bersama-sama. Yo Yunfei. Sepertinya aku mengikutimu. Tidak masalah, kan? Juga. Dan tolong jangan mempermalukan teman-temanku. Anak laki-laki, Shiki tidak. Aku bisa menyentuh orang sepertimu, segera menghilang. Jika tidak, aku membiarkanmu datang dan pergi atau tidak. Kakak Dong, tolong tinggalkan dia sendiri. Sepertinya orang ini sakit jiwa. Aku tidak percaya apa yang berani dia lakukan padamu. Tinggalkan dia sendiri. Tidak apa-apa. Aku juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Baiklah, ayo pergi. Saudara Dong, mari berkomunikasi dengan bebas di sini. Lelang akan dimulai nanti. Kita bisa berbelanja dulu. Atau makan sesuatu dulu. Oke. Ayo pergi. Lin Shiki. Apakah kamu sakit? Bagaimana kamu mengatakan ini? Para redneck membawa. Apakah Anda ingin mempermalukan keluarga Lin? Bukan urusanmu siapa yang aku bawa. Dan menjauhlah dari urusanku mulai sekarang. Saya baru saja mendengarnya. Yo Yunfei berkata dia akan memberinya pelajaran. Aku akan menemuimu ketika waktunya tiba. Bisakah kamu melindungiku? Yo Yunfei. Apa yang ingin kamu lakukan? Bocah. Apakah kamu tidak berani menganggapku serius? Seseorang datang dan tangkap dia. Tangani itu nanti. Yo Yunfei, beraninya kamu. Tidak apa-apa. Kakak Dong, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pengawal Yo Yunfei terlatih dengan baik. Dia terlalu galak, bukan?
Aksinya lebih cepat dari filmnya. Kamu. Bagaimana? Kamu berani menyentuhku. Saya dari keluarga Yao. Anda tidak boleh menyinggung kekuatan keluarga Yao. Jangan berpikir kamu bisa bekerja keras. Itu luar biasa. Saya ingin melihatnya. Apa yang dapat saya lakukan jika saya menyinggung perasaan Anda? Anda berani memukul saya. Saya baru saja memukul. Apakah Anda tidak puas? Lancang. Beraninya kamu memukul seseorang dari keluarga Yao saya? Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Itu Yao Tianqi dari keluarga Yao. Dia pasti datang untuk melampiaskan amarahnya pada Yao Yunfei. Dia dikelilingi oleh para ahli dari luar negeri. Indong benar-benar sengsara sekarang. Kakek ketiga, itu dia. Dia menampar wajahku di depan umum. Lepaskan Yunfei. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Tampar dirimu 20 kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kakek Yao. Mengapa dia harus meminta maaf padanya? Jelas sekali Yao Yunfei yang mengambil tindakan lebih dulu. Lin Yatou tutup mulut. Saya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Indong. Kakek ketiga saya punya. Saya menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Masih tidak melakukannya. Anda mencari kematian. Oh. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Itu jalan buntu. Maka itu adalah jalan buntu. Saya pikir itu adalah keluarga Yao Anda. Hanya ingin mati. Siapa yang berani bicara? Ini aku. Bagaimana? Anda, Yao Tianqi, juga ingin memukul saya sampai mati. Huang Gongzi. Salah paham, salah paham, salah paham. Huang Gongzi. Ya. Tuan Huang adalah bentuk lampau. Saat ini saya sedang bertugas di militer. Panggil saja aku dengan namaku. Anda pasti begitu. Master dari Dokter Naga Ilahi, Dr. Qin. Ini aku. Dia sebenarnya adalah master dari Dokter Naga Ilahi. Tuan Huang selalu menggunakan sebutan kehormatan padanya. Tuan Huang sangat ingin menemukan dokter yang baik. Tidak heran Anda sangat menghormatinya. Huang Gongzi. Dia adalah seorang yatim piatu dari panti asuhan Jiangyang. Tidak ada latar belakang medis. Saya sudah menyelidikinya. Mulut telapak tangan. Huang Gongzi. Saya mengatakan yang sebenarnya. Pukul lagi. Huang Gongzi. Maaf, saya tahu saya salah. Apakah aku yang harusnya kamu minta maaf? Dr. Qin, saya salah, mohon maafkan saya. Segera menghilang dan keluar dari sini. Ya. Dr. Qin, orang tua saya sakit parah. Dokter Naga berkata hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Tolong bantu saya. Bagus, lihat dirimu sekarang. Demi saya. Saya menyetujui hal ini. Kapan harus pergi? Orang tua itu akan kembali ke Jiangcheng besok malam. Bagaimana kalau besok malam? Oke. Ya. Saya masih memiliki urusan militer yang harus diselesaikan. Sampai jumpa besok malam. Pergi. Saudara Dong. Kamu terlalu hebat, bukan? Bahkan Huang Jing sangat sopan padamu. Apa yang terjadi dengan keluarga Huang? Terlihat luar biasa. Di mana orang tua Huang ini? Dia adalah bos militer dan politik. Keluarga itu sangat berkuasa. Mencoba-coba di berbagai bidang. Huang Jing dan putranya adalah pejabat senior militer. Semua orang di Jiangcheng ingin menjilat mereka. Aku tahu ini sudah larut. Ayo kembali dulu. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana dengan mobilku. Bagus. Pergi. Xiao Dong. Pada jamuan makan tadi malam, ada 8 orang kaya atas nama Anda. Donasi ke panti asuhan. Huang Jing menyumbangkan 10 juta, setidaknya ada ratusan ribu. Apa yang sedang terjadi? Dekan, jangan takut, simpan saja. Saya akan segera datang. Oke, cepat datang. Ya. UPS. Lin Zihao ini. Mengungkap identitasku. Sekarang. Saya dianggap sebagai tamu keluarga Huang lagi. Semua orang bergegas untuk menyumbang. Sangat bagus. Pergi. Bagaimana kabar panti asuhan akhir-akhir ini? Semuanya baik-baik saja, Dekan. Hei ini. Indong, kenapa kamu ada di sini? Wartawan Luo. Xiao Dong adalah panti asuhan kami. Anak-anak luar biasa yang keluar. Suatu kebetulan. Kalian berdua saling kenal? Kami adalah teman sekelas. Xiao Dong, sudah lama tidak bertemu. Din, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, oke. Dekannya tidak baik. Para rentenir dan tim pembongkaran datang lagi. Hei. Ini mereka datang lagi. Dekan. Peminjaman dan pembongkaran. Apa hubungannya ini dengan panti asuhan? Seseorang menyukainya. Ini adalah tanah panti asuhan kami. Kami tidak setuju untuk menjual. Mereka memikat Xiao Yi. Meminjam rentenir dari Xiao Li. Riba sekarang. Jumlahnya telah meningkat menjadi 2 juta. Terakhir kali saya datang untuk membuat masalah. Mengatakan itu adalah pelunasan atau pembongkaran. Pergi dan temui mereka. Hai Xiao Dong. Jangan berdebat dengan orang-orang rendahan itu. Selamatkan diri Anda dari masalah. Xiao Yi. Tolong jangan sakiti Xiao Yi. Orang tua. Saya ingin membeli nyawa anak ini. Bayar saja uangnya kembali dengan cepat. Bagus. 2 juta siap untuk Anda. Biarkan anak itu pergi. Sangat kaya.
Pihak panti asuhan baru saja menerima bantuan tersebut kemarin. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Biarkan anak itu pergi dengan cepat. Sayang sekali. 2 juta adalah harga terakhir kali. Kali ini 4 juta. Kamu, bagaimana Anda bisa menaikkan harga seperti ini? Saya mengatakan sebanyak yang saya inginkan. Tidak banyak uang. Saya segera menandai transfer tanah. Oke. 4 juta, kan? Aku memberikannya padamu sekarang. Segera lepaskan anak itu. 4 juta saja tidak cukup. 2 adalah 8 juta. Dekan dan Xiaoli. Dia juga ditangkap. Dekan. Guru membantu dekan. Anda butuh uang, bukan? Panggil orang di belakang Anda. Keluarlah dan bicara padaku. Apa kamu? Beranikah kamu bicara seperti ini padaku, beruang besar? Itu Yakuza kecil. Bawang putih jenis apa yang ada di sana? Katakan untuk terakhir kalinya. Panggil orang di belakang Anda untuk keluar. Gulungan. Jangan beri kesempatan. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya dari perkumpulan naga hitam. Anda berani memukul saya. Saudara laki-laki, bunuh dia. Berani menginjak kepalaku. Bunuh dia untukku. Xiaodong, hati-hati. Indong, hati-hati. Katakan, siapa yang menghasut Anda di belakang layar? Aku bilang saudara. Itu Yao Yunfei. Dia ingin mengembangkan lahan tersebut. Memberiku 10 juta. Biarkan aku memaksamu pergi. Telepon dia. Sekarang. Bagus. Apakah lelaki tua hantu dari Big Bear itu mengakuinya? Aku menunggumu di Tide Villa. Gadis itu baik untuk kamu berikan padaku. Aku akan memberimu rasa saat kamu datang. Yao Yunfei. Kemana kamu membawa Xiaoli? Siapa kamu? Xiaoli? Aku sudah melakukan semua yang perlu kulakukan. Belum mati. Dekan. Xiaoli dia. Yao Yunfei. Itu kamu lagi. Xiaodong segera menelepon polisi. Dekan. Saya tahu. Alamat. Nomor 22, Jalan Chaotie, Distrik Xijiang, Lubose Independen. Tolong bawa Xiaoli kembali. Yo, Indong. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak mau menempuhnya. Tidak ada pintu ke neraka. Tanyakan saja pada diri Anda sendiri. Kemarin, Wang Jing melindungimu. Hari ini, beraninya kamu datang ke wilayahku? Kamu mempunyai kungfu yang hebat. Bisakah senjata menjadi kuat? Ya. Bersenandung. Kamu baru saja berkata, tembak aku sampai mati dengan pistol. Kindong. Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin Anda katakan. Saya tuan muda dari keluarga Yao. Kamu membunuhku. Keluarga Yao tidak akan membiarkanmu pergi. Anda mentraktir seorang gadis berusia 15 tahun. Tidak apa-apa untuk melakukannya. Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Kamu membiarkan aku pergi. Aku akan memberimu uang. Sebanyak atau sesedikit yang Anda suka. Beberapa hutang. Uang tidak dapat dikembalikan. Jangan. Xiaoli, bangun. Saya Dong Ge dari panti asuhan Jiangyang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saudara Dong. Mereka balas dendam padaku. Tidak apa-apa. Semua orang jahat sudah mati. Aku akan mengantarmu pulang. Kami menerima alarm. Katanya ada yang menculik anak-anak di sini. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan. Gao Xuan. Kamu menjadi seorang polisi. Indong. Lama tidak bertemu setelah lulus. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk menyelamatkan Xiaoli. Di mana para gangster di dalam sudah diselesaikan oleh saya. Kapten, semua orang di dalam telah diurus. Tidak tahu. Kamu sangat ahli dalam keterampilan. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kembali dulu. Dekan Xiaoyi. Saya membawa Xiaoli kembali. Alangkah baiknya jika Xiaoli bisa kembali. Akan menyenangkan untuk kembali. Xiaoli, kami semua khawatir setengah mati. Terima kasih, Kapten Gao. Terima kasih, Kapten Gao. Sama-sama. Aku juga tidak banyak membantu. Saya baru saja tiba. Indong sudah membunuh semua gangster. Ayo ajak Xiaoli istirahat. Dia pasti sangat ketakutan. Bagus. Lalu kita kembali saja dulu. Indong. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Indong, aku akan kembali dan menanganinya dulu. Apa selanjutnya? Datanglah kepada saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. Bagus. Terima kasih, Kapten Gao. Mengapa kamu bersikap sopan padaku jika Anda tidak selalu menyemangati saya? Saya juga tidak bisa menjadi polisi. Selamat tinggal. Tidak apa-apa. Tuan Qin. Sangat menyesal menempatkan Anda dan teman Anda dalam bahaya. Hal-hal tentang Yao Tianlong, kami sudah mengurusnya. Itu tidak akan mempengaruhi hidup Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah sepele. Tolong juga bantu ayahku mengobati penyakitnya. Oke, Wang Gongzi, pimpin jalannya. Terima kasih, Dr. Qin. Ayo pergi, ya. Anak ketiga. Kamu menghilang begitu ayah kembali. Apakah itu benar? Kakak kedua. Saya akan bertanya kepada dokter ajaib. Saya tidak perlu menjelaskannya, bukan? Dokter ajaib. Di mana? Tidak mungkin anak ini, kan?
Kakak kedua, inilah Dr. Qin yang bisa menyelamatkan ayah. Anda sebaiknya bersikap sopan. Hanya dia. Bagaimana dia terlihat seperti dokter ajaib? Huang Jing, apakah ada yang salah dengan otakmu? Dr. Qin, abaikan dia. Ayahku ada di atas. Berhenti. Anak laki-laki, keluar sekarang. Anda juga bisa masuk ke keluarga Huang. Huang Jianfeng. Anda tidak ingin ayah bahagia, bukan? Tutup mulut. Bahkan dokter ajaib di ibu kota mengatakan bahwa ayah tidak dapat diselamatkan. Kepada siapa Anda menemukan anak dari Jiang Cheng untuk dibohongi? Keluarga Huang akan sangat malu. Dr. Qin, saya minta maaf atas namanya. Jangan marah. Saya di sini. Saya tidak mendengarkan pertengkaran Anda. Tunggu sampai sikap Anda menyatu. Datang padaku lagi. Tuan Huang mengucapkan selamat tinggal. Dr. Qin tinggal di sini. Hanya pembohong. Tipu saja orang bodoh seperti Huang Jing. Temui aku. Anda masih harus keluar. Bersenandung. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa kamu? Berani bertingkah liar di keluarga Huang. Kakak perempuan tertua. Inilah keajaiban yang diminta Dr. Lausan. Hanya pembohong. Anak ketiga, jangan tertipu lain kali. Kakak perempuan tertua. Dr. Ilahi Qin diperkenalkan oleh Dr. Ilahi Naga. Tidak akan ada yang palsu. Dr. Naga, dia sudah tua. Orang tua bodoh. Kamu. Segera tinggalkan rumahku. Bersenandung. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tidak akan tinggal. Tapi sebelum berangkat, saya harus melakukan sesuatu. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Ayolah. Jadi bagaimana jika Anda melakukannya? Lancang. Lindungi tuan muda kedua. Ya. Mencari kematian. Ini, bagaimana ini mungkin? Dr. Qin, sangat kuat, sangat kuat. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Anda telah kecanduan minuman keras dan seks sepanjang tahun. Tubuhnya sudah roboh. Itu hanya menyebabkan penyakit Anda terlebih dahulu. Tubuhku. Qin, tolong kembalilah. Anak ketiga, belum mengejar. Ayah masih menunggu penyelamatannya. Dr. Qin, tunggu saya. Dr. Qin. Kakak perempuan tertua dan kedua saya tidak tahu apa-apa. Tolong kembali. Selamatkan ayahku. Sikap keluarga Huang. Belum bersatu ya? Dr. Qin. Saya jamin ini sebagai putra tertua ketiga dari keluarga Huang. Tidak ada yang berani mempertanyakanmu lagi. Tolong. Ayo pergi. Hei. Terima kasih, Dr. Qin. Silakan masuk ke dalam. 40 tahun yang lalu. Perforasi visceral. Tidak sembuh. Menyebabkan banyak penyakit. Terlalu banyak bekerja. Cerukan vitalitas. 3 tahun yang lalu. Saatnya untuk pergi. Itu semua tergantung pada kondisi baik Anda. Terakhir sampai sekarang. Dr. Qin. Coba lihat saja. Anda dapat mengidentifikasi masalah ayah secara akurat. Memang. Ayahku 40 tahun yang lalu. Di medan perang. Ditembak menembus jantung dan paru-paru dengan peluru. Tidak ada istirahat setelahnya. Sue Gao diselamatkan 3 tahun lalu. Tidak ada yang bisa dilakukan Sue Gao kali ini. Tolong Tuan. Selamatkan nyawa ayahku. Dr. Qin. Bisakah ayah saya diselamatkan? Saya akan melakukan yang terbaik. Biarkan Tuan Huang hidup 30 tahun lagi. Akhir kehidupan. Ketimbang penyakit. 30 tahun. Benarkah? Itu bagus. Dr. Qin, terima kasih atas bantuan Anda. Sama-sama. Huang Gongzi. Berikan aku pena dan kertas. Saya akan meresepkan resep dan Anda akan segera meminum obatnya. Pergi. Dr. Qin, ini adalah bahan obat dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok Jian Cheng. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Kalau tidak berhasil, saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk mencarinya. Bahan obat ini bagus. Kalian keluar dulu. Saya membuat obat. Huang Gongzi, Nona Huang, masuk. Saya memberinya makan sekarang. Divine Qin sedang merawat ayahku sekarang. Divine Qin sedang merawat ayahku sekarang. Tunggu sebentar. Ya Tuhan. Apakah ini permajaan? Dr. Qin benar-benar dewa yang hidup. Ayah, kamu akhirnya bangun. Oke. Jangan biarkan Dr. Ilahi Qin melihat lelucon itu. Dr. Qin, meskipun aku tidak bisa membuka mataku sekarang. Tapi apa yang kamu katakan? Saya mendengar semuanya. Terima kasih. Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Huang Lao. Bersikaplah sopan. Nanti. Perhatikan istirahat. Membuat Anda bebas dari penyakit dan rasa sakit 100 tahun. Tidak apa-apa untuk mengakhiri hidupmu. Dr. Qin. Anda adalah dermawan saya. Huang Zhengxuan. Apapun di masa depan. Jangan ragu untuk menemukan saya. Phoenix yang cantik. Beri saya informasi kontak saya yang biasa. Kepada Dr. Qin. Biaya konsultasi. Terserah kamu. Temui Dr. Qin nanti. Jika kamu melihatku, Dr. Qin. Kapanpun diperlukan di masa depan. Anda dapat menemukan saya. Ya. Dr. Qin, kakak perempuan tertua saya punya banyak uang. Ada tempat di mana saya bisa berguna. Lakukan panggilan ini kapan saja. Oke, maka aku tidak akan mengganggumu. Anda bersatu kembali. Huang Lao, Huang Gongzi, Nona Huang. Perpisahan. Ajing. Kirim Dr. Qin. Oke, Dr. Qin mengundang. Bagus. Mempraktikkan keterampilan leluhur. Kumpulkan vitalitas. Kemajuan terlalu lambat. Dalam rumor. Giok atau batu permata yang bagus. Sangat mudah untuk mempertahankan vitalitas. Saya perlu mencari seseorang untuk bertanya. Hai Shiki. Saya ingin mencari beberapa batu giok atau batu permata yang bagus. Apakah Anda punya saluran? Oh, keluarga sahabatku mempunyai bisnis batu giok. Saya akan tiba dari Jingnan besok. Membawa badge kembali. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya bersama? Bagus. Sampai jumpa besok. Oke, saudara dong. Sampai jumpa besok.
Anak laki-laki, Anda keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk keluar. Luo dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Xiao Jing, ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu. Liu Zi, usir orang ini keluar. Berhenti. Saya membuat kesalahan. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki sesuatu, tapi kamu tetap harus mati. Xiao Jing, kamu gila. Aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Luo Dan, kamu tidak menyinggung perasaanku, tapi seseorang menginginkanmu mati. Ambil tindakan, bunuh orang ini dulu. Tidak bagus. Sedikit datar. Tapi tidak cukup. Simpan. Selamatkan aku. Ingin mati bahagia. Jawab pertanyaanku. Siapa yang memintamu membunuh Luo Dan? Yang memintaku untuk membunuh Luo Dan adalah Luo Minjia. Itu dia. Dia sebenarnya meminta seseorang untuk membunuhku. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tolong biarkan aku pergi. Bagaimana saya bisa menjamin Anda tidak akan melakukannya lagi? Mereka mati. Mereka pantas mendapatkannya. Sepertinya kekhawatiranku sebelumnya tidak diperlukan. Orang lain seharusnya tidak memperlakukan Anda dengan buruk, menimbulkan ancaman yang terlalu besar. Kamu juga tidak buruk, tenang begitu cepat. Itu menunjukkan bahwa kami adalah pasangan yang cocok. Luo Dan, kamu selalu membuat lelucon seperti ini. Saya akan menganggapnya serius. Saya selalu serius. Ketika saya sedang belajar di ibu kota provinsi, saya sangat serius. Hanya saja kamu mengira aku bercanda. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Siapakah Luo Minjia? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Dia adalah sepupuku. Kami memiliki hubungan yang buruk, tapi aku tidak menyangka dia menjadi pembunuh terhadap saya. Saya akan tetap berada di Jiangcheng untuk saat ini. Aku ingin tahu apakah dia punya rencana lain. Hei, jika tidak, biarkan aku tinggal bersamamu. Dengan cara ini kamu bisa melindungiku. Saya tidak peduli. Pindahan kampus pertama universitas tahun itu. Tinggal bersamaku. Apa yang saya inginkan? Itu bagus. Ya. Keamanan masa depan gadis kecil itu. Serahkan pada Anda. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Pergi. Hai saudara Dong. Apakah kamu pindah? Oh, Nona Lin. Luo Dan adalah teman kuliahku. Pindah sementara. Saya baru saja pindah, tepat di villa nomor 10. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga. Oke. Saudara Dong. Saya. Tidak ada kunci. Saudara Dong, bolehkah aku tinggal bersamamu untuk sementara? Anda pindah tanpa kunci Anda. Tentu saja. Nona Lin sopan. Tinggal dimanapun Anda suka, selama diperlukan. Terima kasih, saudara Dong. Kenapa tiba-tiba? Tinggal bersama dua wanita cantik. Hari-hari ke depan akan menarik. Cukup bagus. 2. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Oke. Ini. Saudara Dong, sarapan. Setelah makan, aku pergi membeli batu giok dari sahabatku. Bagus. Tidak melakukannya dengan baik pada kali pertama. Bagaimana kalau pergi makan? Tidak apa-apa. Ini sudah beberapa tahun. Sarapan terbaik yang pernah dibuatkan siapapun untukku. Chiki, Anda di sini. Apakah ini saudara Dong yang kamu bicarakan? Oh ya. Saudara Dong, ini sahabatku Zhu Xiaoyu. Ini rumahnya. Halo Xiaoyu. Tuan Qin datang pada saat yang tepat. Saya baru saja datang dari Jinan, menarik gerobak batu kasar. Merupakan kebiasaan untuk mengajak teman bermain batu. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda? Mendesis. Berjudi di atas batu. Ini cukup segar. Oke. Hahaha. Segar itu segar. Tapi batu kasar Xiaoyu. Tapi itu dijual dalam pound. Tuan Qin. Anda terlihat seperti manusia. Mungkinkah itu bebek dari Jiangcheng? Hahaha. Wang Chong. Kamu sangat cemburu. Itu terlalu jelas. Orang ini adalah tamu. Bisakah kamu bersikap sopan? Wang Chong diam-diam telah jatuh cinta dengan Siki selama 3 tahun. Yao Yunfei biasa menekan saya. Sekarang Yao Yunfei telah pergi. Jangan temui saingan cintamu. Apakah Anda sangat cemburu? Hei. Bahkan jika kamu menyukainya, jangan bertingkah seperti duri. Saudara Dong telah merekrutmu. Saya hanya mengingatkannya. Tidak berada dalam lingkaran orang yang sama. Masuk. Itu hanya akan memalukan. Wang Chong. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan saya. Kakak Dong dan aku sedang bermain sendiri. Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Hiki. Kami hanya bersikap sopan. Benar? UPS. Oke. Aturan lama. 100.000 pound. Potong kain hijaunya. Dapat diambil atau dibeli kembali. Mulailah memilih batu kasar sekarang. Hitung mundur 20 menit. Bagus. Saya akan memberitahu beberapa orang hari ini. Apa namanya? Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Hahaha. Itu saja. Tuhan. Apakah dia memilih batu itu tanpa melihatnya? Ambil saja batu yang pecah. Beri label saja. Ternyata bodoh.
Saya yakin untuk menang. Hiki. Kakakmu dong, pernahkah Anda bertaruh pada batu? Saudara dong, batu ini tidak terlihat hijau. Apakah kamu mau pilih dengan lebih hati-hati? Oh, lalu yang ini. Batu ini setidaknya memiliki berat 5 kilogram. Harganya setengah juta untuk membelinya. Dia gila. Hahaha. Hahaha. Paman Zhang, batu yang dipilih oleh saudara dong. Menimbang. Tuan Qin. Benar sekali, benar sekali. 13 pon. Ya. Potong itu. Potong. Tuan Qin. Apakah Anda berani bertarung melawan saya? Bersaing siapa yang menggali batu itu, nilai yang lebih tinggi. Jika kamu kalah, jangan pernah muncul lagi di depan Shiki. Bagus. Jika kamu kalah, kamu mulai sekarang. Berhentilah mengganggu Shiki. Lalu, biaya perjudian batu. Selesaikan itu untukku. Oke. Saya ingin melihatnya. Orang ini. Apa yang ada di sana? Batu pertama dipilih oleh saudara dong. Taruh di pemotong batu. Hei. UPS. Warnanya hijau. Hahaha. Kualitas ini setidaknya harus 700.000 yuan. Dolar pertama naik. Ini sangat beruntung. Hei. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan nasib buruk. Saya tidak percaya. Potongan berikutnya sangat bagus. Terus potong. UPS. Keluar lagi. Bagus. Batu giok yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Palsu. Benar-benar palsu. Tuan. Lalu potong. UPS. Hijau. Warnanya hijau lagi. Apakah ini curang? Ternyata dia adalah seorang master. Nonaju. Menyusahkanmu. Bantu saya memperkirakan. Batuku. Berapa peningkatannya? Hei. Yo, Tuan Qin. Batu ini. Setidaknya lihat. 30 juta hingga 40 juta. Ini telah meningkat setidaknya 20 juta. Meningkat sebesar 20 juta. Ini luar biasa. Buatlah permainan. Pasti selingkuh dariku. Potong untukku juga. Hai Tuan Qin. Bagaimana kamu melakukan itu? Oh, sisa batu kasar. Apakah kamu tidak punya batu giok? Tidak. Merasakan dengan kesadaran spiritual, energi sejati di batu aslinya. Anda dapat mengetahui apakah ada batu giok secara sekilas. Hahaha. Sayangnya. Wang Chong, kamu kalah. Membodohi saya. Jangan pernah datang lagi. Berhenti. Beri aku uang untuk berjudi batu. Kalian mencoba menipu saya. Anda masih harus membuat saya membayar. Apakah kamu bosan hidup? Wang Chong. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, jangan berjudi. Dia juga salah menuduh keluarga Ju kami. Apakah Anda ini tidak tahu malu? Ju Xiaoyu, diamlah. Jangan membuatku membunuhmu. Wang Chong. Jangan melangkah terlalu jauh. Shiki. Kamu wanita. Anda tidak tahu malu. UPS. Minta maaf pada Nona Lin. Tahukah Anda latar belakang keluarga Wang saya? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. UPS. Meminta maaf. Kakak Chen. Hanya anak ini. Putra tertua dari keluarga Zhong ada di sini. Keluarga Zhong adalah pendukung keluarga Wang. Tuan Qin. Lama tidak bertemu. Wang Chong. Minta maaf dengan cepat. Bertaruh. Kakak Chen, aku, Wang Chong. Anda menginginkan keluarga Zhong saya. Hentikan bisnis. Mengejar uang. Masih mengatakan, segera larang keluarga Wang Anda. Sayangnya. Bersenandung, Tuan Qin. Nona Lin. Saya salah. Maaf. Apakah kamu tidak makan? Tuan Qin. Nona Lin. Saya salah. Anda tidak bisa hidup jika Anda melakukan kesalahan pada diri sendiri. Bahkan setelah kehilangan uang, Anda tetap saja mengumpat. Pantas mendapatkannya. Sangat menjijikan. Oke, lunasi tagihannya. Saya berhak yang terbaik untuk Anda, Nona. Saya juga akan membayar tagihannya. Oh, tidak perlu. Kamu bilang, sisa batu kasar. Tidak ada berita ramah lingkungan. Sepadan dengan harganya. Saya ingin berteman dengan Anda. Oh benar. Keluarga Xiaoyu menjalankan kasino. Informasi Anda. Bisakah dia mendapat 20 hingga 30 juta? Jangan terlalu sopan. Ya. Mungkin nanti. Saya butuh bantuan Anda. Ya, itu bagus. Nona Ju, terima kasih banyak. Anda mengambil sendiri batu giok ini.
Atau kami dapat membantu Anda memprosesnya. Atau 45 juta didaur ulang. Kirimkan ke rumah saya, Gunung Zion, villa nomor 1, villa nomor 1. Oh. Itu, villa favorit Tuan Lin. Hiki. Selamat. Mencari suami harta karun. UPS. Villa ini, itu adalah hadiah yang diberikan oleh kakekku. Kami bahkan belum cocokkan horoskop kami. Jangan bicara omong kosong. Kalau begitu aku juga punya kesempatan. Ah. Hujan ringan. Xiao Yu tidak bercanda. Tuan Qin sangat luar biasa. Apalagi yang harus dipilih? Ingin semuanya. Hei. Saudara dong, aku pergi ke kamar mandi. Hei, bagus. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Aku berangkat duluan juga. Nona Ju. Ah. Tuan Qin, apa yang salah? Oh, Shiki. Dia hanya pergi ke kamar mandi dan tidak kembali. Dan panggilan telepon seluler juga tidak dapat dihubungi. Bisakah Anda membantu saya pergi dan lihat-lihat? Oh bagus, aku akan pergi melihatnya. Sayangnya. Ah. Tuan Qin sedang tidak enak badan. Barang-barang Shiki ada di sini. Dia hilang. Tidak bagus. Sesuatu pasti telah terjadi. Hubungi polisi dulu. Bagus. UPS. Ah. Indong. Lin Shiki diculik. Permisi, temukan jejaknya sesegera mungkin. Kami akan mengirim seseorang untuk memantau situasi. Kirim seseorang untuk segera memantau. Ya. Tidak apa-apa. Ah. Akhirnya ditampilkan memasuki pegunungan naga. Tapi medannya rumit. Kita butuh waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya tidak tahu ini. Kami mencoba yang terbaik. Kami perlu mengirim pakaian preman untuk diperiksa. Itu mendapatkannya di urutan terakhir. Kirimi saya lokasi kemunculannya. Saya akan menyelamatkan orang. Apa yang akan kamu lakukan? Waktu tidak menunggu siapapun. Kirimkan saya alamatnya dengan cepat. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Navigasi di mobil Anda. Ayo pergi. Pergi. Lin Shiki. Anda bersaing dengan saya untuk mendapatkan hak waris. Tunggu sampai adegan ini selesai. Biarkan saya melihat apa yang Anda perjuangkan. Lin Zihao. Kamu gila. Kakek tahu. Aku akan mengusirmu dari keluarga Lin. Abadi tua itu. Jadi bagaimana jika Anda tahu? Menunggu video asusila Anda. Mengirimkan. Dia sangat malu. Kamu bermimpi. Hahaha. Obatnya akan mulai berlaku. Jangan mengambil tindakan dulu. Lebih mudah bagimu, orang jahat. Terima kasih Tuan Lin. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Aku membunuhmu. Jangan mengambil tindakan dulu. Ah. Itu kamu. Aku belum menemukanmu. Anda mengirimkannya ke rumah Anda terlebih dahulu. Haha. Pilih. Selamatkan dia. Saudara dong. Lebih baik selamatkan dirimu sendiri. Saya ingin menyelamatkan keduanya. Anda mencari kematian. Apa? Mencari kematian. Itu kamu. Ah. Ah. Saudara dong. Gulungan. Ah, oke. Inilah yang kamu lakukan. Ya, Kapten Gao. Silakan keluar dan tunggu aku dulu. Sayangnya. Oke. Saudara dong. Aku sangat seksi. Bisakah kamu membantuku? Jangan khawatir Shiki. Biarkan aku membantumu. Kakak dong, aku seksi sekali. Bantu aku dengan cepat. Hiki. Biarkan aku membantumu. Tidak apa-apa, Hiki. Jangan takut. Terima kasih, saudara dong. Tanpamu, saya mungkin saja. Sama-sama. Seharusnya, kita adalah teman. Inilah yang seharusnya terjadi, ya. Terima kasih telah menjadi pria sejati. Ya. Ayo cepat keluar. Pergi. Bagus. Hei. Yo. Keluar. Dia. Oh. Saya detasemen Jiang Cheng Jingshan, Kapten Gao Xuan. Nanti rekan saya akan meminta Anda untuk mencatat. Indong. Saya akan istirahat besok. Ingin bantuanmu. Apakah kamu ada waktu luang besok? Tersedia. Ada apa? Mari kita bicara besok. Selamat beristirahat hari ini. Bagus. Ah. Hei. Terima kasih, saudara dong.
Nona Lin, kamu. Dapatkan aku. Panggil saja aku Shiki. Shiki, ayo pergi. Ya. Kemarahan telah meningkat pesat lagi. Bisa lebih bebas. Saatnya melemparkan kayu penyembuh. Ya. Ini sudah larut. Mandi dan tidur. Halo, Kapten Gao. Indong. Saya mendengar Huang Jing berkata bahwa Anda adalah dokter ajaib sebelumnya. Ayah saya pernah terluka sebelumnya dan tidak pernah pulih. Lebih serius baru-baru ini. Saya telah mengunjungi banyak dokter ajaib tetapi tidak membuahkan hasil. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ya. Bagus. Saya membereskannya. Datang segera. Ya. Gao Xuan. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukan itu. Adakah putra sulung dari ibu kota provinsi yang bisa ditemui hari ini? Siapa dia? Ah, ibu. Ini pacarku. Hai. Bibi. Saya pacar Suan-Suan. Namaku Kindong, laki-laki. Pacar. Gao Xuan. Anda jatuh cinta secara pribadi. Dengan izin saya? Berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang kamu miliki? Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Oh, saya dibesarkan di panti asuhan. Baru saja mengundurkan diri. Anda benar-benar berani mengatakan itu. Bukankah itu hanya seorang gelandangan? Mama, jangan bicara. Orang ini, saya tidak akan pernah setuju. Entah dia pergi. Atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ibu, saya tidak peduli. Saya mengenalinya. Gao Xuan, kamu ingin membuatku kesal sampai mati. Ibu, aku akan mengambil Kindong. Saya datang menemui ayah saya. Gadis sialan, kamu gila. Kondisi ayahmu semakin memburuk. Anda membawa anak laki-laki tak dikenal bersama Anda. Perlakukan dia. Apakah kamu ingin membunuhnya? Ya, Suan-Suan. Ayahmu menemui begitu banyak dokter ajaib. Tidak ada gunanya. Hanya dia. Bisakah itu dilakukan? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Kindong. Ayo pergi. Hei. Tidak bisa pergi. Apa kemampuanmu? Berapa banyak penyakit serius yang pernah saya lihat? Katakan. Sayangnya. Aku tidak bisa memberitahumu. Lihat. Anda ditipu olehnya. Biarkan dia pergi sekarang. Gao Suana. Jika kamu membuat ayahmu tidak menyesal, pergi saja kencan buta. Ah. Bersamalah dengan orang seperti ini. Tidak ada hasil yang baik. Xiao Yang. Katakan ini dengan lantang. Saya khawatir saya akan membuat orang tertawa sampai mati. Selamat untuk orang tua itu. Anda di sini. Semoga paman baik-baik saja. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya? Anda bilang Tuan Qin. Itu gelandangan. Tidak ada apa-apa. Mungkinkah itu, bukan? Bersenandung, ya. Dia adalah seorang gelandangan. Dia bisa menghabiskan jutaan. Kunjungi konvensi perjudian batu keluarga Ju saya. Apa? Apa? Ini. Tapi dia hanya berkata. Dia dibesarkan di panti asuhan. Saya baru saja mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Ya. Maksudku. Saya dibesarkan di panti asuhan. Baru saja mengundurkan diri. Tapi aku tidak mengatakannya. Saya tidak punya uang. Kamu. Kamu sungguh. Sangat kaya. Anda tidak tahu apa-apa. Tuanku memiliki keterampilan medis yang hebat. Jika Anda ingin menghasilkan uang, ada orang yang mengantri untuk membagikan uang. Ibu. Paman keempat. Sekarang kita bisa membiarkan Kindong. Apakah kamu sudah merawat ayahku? Apa? Kalian sampai sekarang, saya belum meminta tuan saya untuk menemui dokter. Apakah kamu gila? Ini. Dokter Qin adalah tuanmu. Tuan adalah gurunya. Apa yang salah? Saya di sini hari ini untuk meminta dokter keajaiban naga. Perlakukan ayah Xiao Xuan. Karena dokter ilahi Qin ada di sini. Apa penundaannya? Ah, hei. Ya. Hei, dokter Qin. Ah tidak, menantu laki-laki. Ayo, silakan lewat sini. Haha.
Ayah, Dokter Wang. Kakek Gao Xuan, Gao Xuannya Jin Qiong. Dokter Wang sedang memberikan akupunktur. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Indong. Jika tidak, akankah aku bertemu ayahku lagi? Saya tidak peduli. Hahaha. Siapa saya? Ternyata kamulah yang merugi. Temui aku di sini. Cepat keluar dari sini. Di sini masih memalukan. Wang Linhai. Anda bertindak terlalu jauh. Dan, keterampilan medis saya belum tentu sebaik kamu. Katakan lagi, tuanku yang bertanggung jawab hari ini. Keterampilan medis Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Hahaha. Orang ini adalah tuanmu. Kamu bodoh. Temukan pemuda bodoh seperti seorang master. Tuanku tahu cara membalas budi dalam 9 putaran. Dan dia juga bisa memurnikan pil serum. 10 Wang Linhai. Tidak bisa membandingkan sehelai rambut tuanku. Hahaha. Dia akan membalas budi sebanyak 9 kali. Jika dia benar-benar tahu cara membalas budi dalam 9 putaran, aku berlutut padanya. Kau tahu 10 kali. Tuan Gao. Kedua orang gila ini tidak tahu malu dalam pembicaraan mereka. Atau mereka pergi. Entah aku pergi. Ini. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Apakah saya akan membalas budi dalam 9 putaran? Kamu sangat kaku tadi. Terlalu banyak kekuatan. Tidak hanya gagal mencapai efeknya. Hal ini juga akan membahayakan vitalitas pasien. Saya akan muntah darah dan koma malam ini. Kondisinya akan bertambah buruk besok. Mengancam jiwa. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Tidak mungkin. Tidak terlalu serius. Haha. Apa? Indong benar. Dokter Wang. Beraninya kamu berbicara kasar. Ini. Batuk. Batuk. Ehem. Ini. Ini benar-benar serangan balik 9 putaran. Orang ini sangat pandai dalam hal itu. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Anda tidak mempercayainya. UPS. Nyaman. Sangat nyaman. Pengiriman. Suami. Ayah. Dr. Qin. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sama-sama. Ayah, kamu baik-baik saja? Dr. Qin. Keterampilan medis Anda luar biasa. Menyembuhkan masalah lama. Buka meridian. Ya Tuhan. Bagus. Wang Linhai. Siapa yang baru saja mengatakan itu? Saya ingin berlutut di hadapan tuan saya. Anda bisa berlutut sekarang. Hei. Dokter Wang sudah tua. Tidak perlu berlutut. Dr. Qin. Tidak hanya keterampilan medisnya yang hebat, juga murah hati. Saya yakin. Kata-kata yang kuat. Tuan Gao mengucapkan selamat tinggal. Hai Tuan. Wang Linhai ini. Dia adalah Taisan Beidou di bidang medis. Bahkan dia menghormatimu sekarang. Setelah ini. Apakah Anda di bidang medis? Itu akan menjadi terkenal di dunia. Indong. Selamat. Dr. Qin memiliki masa depan cerah. Selamat sebelumnya. Haha. Xiao Yang. Anda mengatakan Qin Dong sebelumnya. Tidak layak untuk Suan-Suan. Oh, menantuku yang baik. Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Saya setuju 100%. Anda dan Suan-Suan. Kalau tidak, malam ini. Mari kita makan bersama. Aku akan membawa Qin Dong ke sini hari ini hanya untuk mentraktir ayah. Ada hal lain yang harus dilakukan nanti. Baiklah, lain kali mari kita bicara tentang minum. Benar. Sampai jumpa lagi. Aku akan pergi dulu. Hai Tuan Qin. Sore ini. Ada permainan judi kelas atas dengan batu giok. Hal ini terkait dengan mendoakan keberuntungan bagi keluarga, bertaruh melawan miliaran. Aku mendengar Xiao Yu berkata. Apakah Anda mempunyai penelitian tentang perjudian batu? Saya harap Tuan Qin dapat membantu saya. Lebih dari 1 miliar. Biaya penampilannya 50 juta. Jika kami kalah, itu milik kami. Jika Anda menang, itu semua milik Anda. 5.000. Oke. Saya setuju. Suan-Suan. Bangun dan mainkan. Tidak. Aku tidak suka suasana seperti itu. Sore yang menyenangkan. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk kasino Jiangcheng. Bagus. Kalau begitu aku pamit dulu. Selamat tinggal. Hahaha. Ya. Ayo pergi. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Bersenandung. Suan-Suan memanggil kolega Anda untuk datang. Bagus.
Ketahuan. Dia diutus oleh pemimpin perampokan. Mereka semua mengaku. Selamat. Kapten Gao, terima kasih kepada Tuan Qin karena telah menakuti mereka. Qin Gao, kenapa kamu tidak berjanji padaku mengucapkan terima kasih? Gulungan. Pergi. Hai. Mereka. Dia cukup pandai bercanda. Abaikan saja. Mereka semua bercanda. Ah desis. Tapi sekarang. Apakah ada masalah seperti itu? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Anda punya kekacauan di sini. Dia juga menjadi sasaran unsur-unsur berbahaya, tidak aman. Itu. Kenapa aku tidak pergi ke rumahmu? Aku berjanji pada diriku sendiri padamu, tidak pergi ke rumahmu. Apakah kamu ingin aku tetap di sini? Tidak apa-apa, hei. Lalu aku akan memberimu kuncinya. Kamu kembali dulu. Saya harus bergegas untuk hadir. Doa terbaik untuk permainan judi giok orang tua itu, ya. Oke, aku akan menunggumu di rumah. Ya. Pergi. Hai Tuan Qin. Anda di sini. Aku sudah membuatmu menunggu begitu lama, Tuan Qin. Kami baru berada di sini 10 menit. Tuan Qin. Kami berharap keluarga kami hari ini. Bisakah saya mendapatkan handong tempat judi batu nomor 1? Semuanya terserah Anda. Baiklah, mari kita bicara tentang aturannya dulu. Hari ini kami bersaing dengan keluarga Wei Cheng Zhao. 3 pertandingan. 100 juta di game pertama, 500 juta di game kedua, 1 miliar di putaran ketiga. Dapat digandakan. Jika Anda memenangkan 2 pertandingan pertama berturut-turut, taruhannya harus digandakan 3 kali lipat pada game ketiga. Dapat membalikan kemenangan atau kekalahan. Dalam hal ini. Artinya, taruhan tertinggi dalam satu putaran adalah 3 miliar. Pada prinsipnya memang demikian. Tapi selama Anda memenangkan 2 game pertama, pihak lain pada dasarnya akan menyerah. Bagaimanapun, 3 miliar bukanlah angka yang kecil. Tapi jangan khawatir, Tuan Qin. Jika keluarga Zhao bersikeras untuk berperang, kami berharap semua orang akan menghancurkan periuk dan menjual besi. Anda juga harus menemui kepala sekolah. Jika kami kalah, itu milik kami. Kemenangan ada di tangan Anda. Bersenandung, bersenandung. Maka saya akan membantu Anda mendapatkan tempat pertama. Anak-anak bermulut kuning. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi. Dia adalah pembicara di keluarga Zhao. Zhao Zhang Qionging. Zhao Zhangxi. Urusan keluargaku. Ini bukan giliranmu, kan? Apakah tidak ada orang di rumah? Memalukan sekali menemukan anak seperti itu di sini. Itu hanyalah penghinaan terhadap keluarga Zhao kami, identitas lawan. Bersenandung. Tuan Qin tolong. Ya. Zujia kalah 3 kali berturut-turut. Datang ke sini jika Anda punya keberanian. Bersenandung. Ini adalah Raja Giok Luo Cheng. Saya tidak pernah kalah dalam taruhan buta. Anda membiarkan anak ini bertaruh dengannya. Apakah kamu bodoh? Tuan Qin. Dia juga bisa merasakan batu giok. Bersenandung. Tidak apa-apa, saya yakin. Bersenandung, anak bodoh. Bicara omong kosong di depanku. Hahaha. Anda juga pantas mendapatkannya. Jangan marah, Tuan Luo Cheng. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Abaikan mereka. Tuan Qin dan yang lainnya tidak mengerti, jadi jangan khawatir. Ya, saya tidak peduli. Tuan Luo Cheng datang berkunjung. Pastikan untuk memanjakan diri Anda dengan makan setelah berjudi. Baiklah, mari kita bicara. Siapa yang berpartisipasi dalam permainan judi? Saya. Saya berharap tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga. Akan mengikuti perintah dan naik ke panggung. Jika Anda melakukan pelanggaran, keluar dari sini. Sai Moyang. Jangan gunakan bingkai antik lama Anda untuk menindas orang lain. Bersenandung. Saya adalah presiden asosiasi. Saya berbicara seperti ini, itu cukup sopan. Aturan permainan pertama, setiap orang memilih 5 batu kasat. Memotong di lokasi. Dievaluasi oleh wasit. Taruhan 100 juta. Silakan membayar kedua belah pihak. Batu kasar bagian atas. Silakan undang perwakilan keluarga Zhao. Tuan Luo Cheng memilih terlebih dahulu. Hei, kenapa biarkan dia memilih dulu? Bukankah sebaiknya kamu melempar dadu? Intervensi di luar lokasi merupakan pelanggaran. Hujan ringan. Tutup mulut. Wah, kamu akan kalah. Bagian ini, bagian ini. Bagian ini. Dan 2 bagian itu. Orang ini bodoh. Ini benar-benar merugikan diri sendiri. Saya berharap yang terbaik untuk Anda di masa depan. Tidak ada cara untuk mencampurkannya. Orang yang hanya mengucapkan kata-kata besar. Ini Tuan Qin. Kenapa kamu begitu santai? Kakek. Tuan Qin sangat kuat. Tuan Luo Cheng putaran pertama. Bernilai 1,8 juta. Ya. Ya.
Berhenti bersenandung. Raja Giok ini sangat kuat. Orang ini akan lebih baik jika warnanya hijau. Ini kaca berwarna hijau imperial. Ah. Batu kasar Tuan Qin. Bernilai 8 juta. Tuan Qin memang mampu. Aku hanya akan mengatakannya. Tuan Qin sangat kuat. Kamu curang. Kamu pasti curang. Tuan Luo, tolong perhatikan kata-katamu. Tuan Qin, perwakilan dari keluarga Ju, nilai rata-rata 5,2 juta. Tuan Qin memenangkan pertandingan pertama. Ini. Hahaha. Naga di babak kedua. Satu orang memilih 5 batu kasar untuk pihak lainnya. Pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi, taruhan 500 juta. Zhao Jiajiao. Seandainya keluarga membayar 300 juta, jumlah kumpulan perjudian berjumlah 1 miliar. Ini. Sepotong itu dan 2 potong di sana. Dan 2 bagian ini. Bersenandung. Potongan pertama tidak berwarna hijau. Potongan kedua tidak berwarna hijau. Kuku ketiga berwarna hijau. Jari ekor keempat berwarna hijau. Potongan kelima tidak berwarna hijau. Tuan Qin bernilai 5.000 yuan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Saya kalah 2 pertandingan berturut-turut. Selesai. Keluarga Zhao kalah 2 pertandingan berturut-turut. Menurut game ketiga, jumlahnya akan menjadi 3 kali lipat. Ini akan menelan biaya 3 miliar lagi. UPS. Vitalitas keluarga Zhao akan rusak parah kali ini. Zhao Zhangxi. Bukankah kamu sangat gugup? Pertandingan ketiga ini. Apakah Anda masih berani bertaruh? Haha. Jelas tidak. 3 miliar. Hanya 3 miliar. Saya khawatir Anda keluarga Ju tidak punya uang untuk mengambil alih. Bertaruh. Saya yang terbaik dalam taruhan buta. Pasti menang. Beraninya kamu bertaruh. Harus bertaruh. Tuan Qin. Kami mengambil inisiatif. Selama Anda tidak setuju, mereka tidak bisa bertaruh. Seseorang bergegas memberi kami uang. Mengapa tidak bertaruh? Bagus. Lipat 3 taruhan di game ketiga. Seandainya keluarga saya membayar 2 miliar. Keluarga Zhao membayar 3 miliar. Kelompok perjudian 6 miliar. Sekarang Anda punya waktu 2 menit. Nomor observasi. Berbalik dan tulis nomor yang dipilih. Bersenandung. Kamu sudah mati. Saya kira Anda memilih nomor 10. Anda bisa melihatnya. Anda juga harus memilih nomor 10. Hehe. Hei, tidak. Saya meminta Anda untuk memilih nomor 10. Tapi nomor 10 tidak berwarna hijau. Saya memilih nomor 4. Setidaknya bernilai 1 juta. Anda menggertak saya. Ini tidak mungkin hahaha. Kemudian coba lagi. Lihatlah batu giok mana yang berbau. Lebih intens. Ya. Ya, pilih nomor 4. Bersenandung. Siapa kamu sebenarnya? Bersenandung, orang yang memenangkanmu. Presiden. Biarkan mereka mulai memotong. Hasilnya sudah keluar. Ini. Tidak ada hijau pada tanggal 10. Nomor 4 keluar berwarna hijau. Bernilai jutaan. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kalah? Selesai. Presiden Tsai. Umumkan hasilnya. Ambil uang dari kumpulan hadiah. Transfer ke kami. Tidak. Kamu curang. Permainan ini tidak masuk hitungan. Zhao Zhangxi. Tidak mampu untuk kalah. Anda berbicara omong kosong di sini, kan? Saya punya saksi. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas batu kasar tersebut. Dia telah mengakuinya. Berkolusi denganmu. Berikan informasi orang dalam. Kalau tidak, anak ini, bagaimana Anda bisa menang dengan mudah? Ya, aku akan mengambil 5 juta untuk mereka. Bersedia menanggung akibat hukum. Itulah masalahnya. Batalkan hasil pertandingan.
Saya berharap Taisan berjudi lagi dengan orang lain. Jika tidak, Zhao Jiasheng akan dihukum. Sai Moyang, kamu bertindak terlalu jauh. Temukan saja seseorang untuk mengubah hasilnya. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Ju Taisan. Saksi ada di depan Anda. Apalagi yang ingin kamu ributkan? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat masalah? Jangan kira aku tidak tahu. Segera pensiun. Saya ingin menghasilkan miliaran untuk kekasih lama Anda. Bersenandung, saya bahkan tidak menginginkan reputasi asosiasi itu lagi. Biarkan wasit. Beritahu saya jika hasilnya penting. Semuanya, pikirkanlah. Jangan lindungi keluarga Ju. Adikku, keluarga Huang di ibu kota provinsi, Huang Meifeng, bukan seorang vegetarian. Hai saudari Meifeng. Anda datang tepat pada waktunya. Angstrom. Tutup mulut. Siapa adikmu? Tuan Qin. Maaf saya terlambat. Saya tidak ada hubungannya dengan Nyonya Zhao Zhang. Jangan salah paham. Hei, Huang Meifeng ini, sangat menghormati pemuda ini. UPS. Siapakah Tuan Qin ini? Tidak apa-apa. Aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Qin salah paham. Berhenti salah paham. Salah paham. Presiden Sai. Kamu. Bukankah ada saksinya? Maaf Tuan Qin. Presidenlah yang memberi saya 10.000 yuan. Biarkan aku memfitnahmu. Tolong biarkan aku pergi. Anda berbicara omong kosong. Ini semua tentang kamu dan keluarga Zhao. Sai Moyang. Ini semua idemu. Tuan Qin Meifeng. Beri aku kesempatan. Saya ditipu olehnya. Keluarga Zhao bangkrut dalam 3 hari. Meifeng. Beri aku istirahat. Tarik ke bawah. Meifeng. Biarkan aku pergi, Meifeng, jika aku mengetahui perbuatan kotormu. Menjebloskanmu ke penjara dalam waktu 3 hari. Tuan Qin Nona Huang. Aku salah, jangan main-main denganku. Tarik ke bawah. Sayangnya. Asosiasi Perjudian Batu. Transfer. Beri judul. Segera lakukan. Malam ini. Mungkin tidak. Ada hal lain yang harus kulakukan hari ini. Besok malam juga baik-baik saja. Ulang tahun ke-70 orang tua itu besok. Tepat pada waktunya untuk mengundang Anda. Bagus. Selamat ulang tahun besok malam. Mampir untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda. Itu sudah diselesaikan. Tuan Qin. Tidak sebaik. Panggil saja aku Suster Meifeng. Aku akan memanggilmu Dongdi. Itu selalu menjadi milik Tuan dan Nyonya. Terlalu orang luar. Bagus. Tidak masalah, Suster Meifeng. Oke Dongdi. Lalu aku, pergi saja dulu. Besok malam, sampai jumpa atau pergi. Ya. Halo. Saudara Dong, di mana kamu? Bisakah kamu membantuku? Saya di pintu masuk kasino Jiangcheng. Masalah apa yang sedang kamu alami? Ya, saya akan membicarakannya nanti. $400 juta telah tiba. Tuan Qin, silakan periksa. Hei. Saya pergi. 400 juta. Ini terlalu banyak angka nol, bukan? Menang. Biaya penampilan 400 juta. Tuan Qin. Jangan terlalu sedikit. Terima kasih. Tanpamu. Kami menang. Dia juga harus ditipu oleh keluarga Zhao. Jangan sopan. Ya. Tuan Qin. Anda harus datang ke rumah saya sebagai tamu. Bagus, perpisahan. Bagus, perpisahan. Ya. Tuan Qin. Selain keterampilan medis Anda, berjudi dengan batu juga sangat ampuh. Sungguh mengagumkan. Nona Huang, sama-sama. Tolong beritahu saya sesuatu. Ya. Tuan Qin. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Saya ingin mengundang Anda ke rumah saya. Saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya selesaikan. Saudara Dong. Hiki. Masalah apa yang sedang kamu alami? Saudara Dong, saya mengadakan pertemuan keluarga rutin di rumah hari ini. Kakek saya turun tahta dan terpilih sebagai ketua. Mereka ingin bersatu melawan saya. Setidaknya, jangan biarkan mereka mengambilnya ekuitas saya. Bawa aku keluar dari rumah Lin. Jadi, Anda ingin menggantikan ketua? Ya. Tentu saja itu yang terbaik jika Anda bisa. Tapi setidaknya, saya tidak bisa kehilangan ekuitas saya. Ada juga masalah Lin Zihao. Aku bahkan tidak punya kepercayaan diri. UPS, Saudara Dong. Bagaimana dengan saya di rumah? Kakek saya memiliki 4 putra. Ayah saya adalah anak tengah. Dia jatuh sakit parah dan meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia mengambil semua bagiannya. Semua diserahkan padaku. Kakek saya mencintai ayah saya. Juga membawaku bersamaku. Jadi, dia bilang dia ingin aku menjadi ketuanya. Masih memiliki setengah ekuitas. Tapi mereka semua panik setelah mendengar ini. Dan Anda menuangkan air kotor ke saya. Berapa nilai pasar Lin? Ya. Sekitar 10 miliar. Nilai pasarnya tidak setinggi Xia Yujia. Tapi kakek saya adalah seorang gangster di jalanan. Jadi, Jiang Cheng memiliki pengaruh yang relatif besar. 10 miliar. Sudah banyak.
Oh benar. Kapan pertemuan rutinnya? Jam 11. Pergi. Pergi. Lin Shiki. Apa yang kamu lakukan pada Zihao? Jika sesuatu terjadi pada Zihao, saya meminta Anda untuk membayar hidup Anda. 3 paman dan 3 bibi. Zihao ini hilang. Bukan urusanku. Lebih sedikit bawang putih. Zihao menyinggungmu sebelum dia menghilang. Pasti kamulah penyebabnya. Saya bertanya kepada seorang detektif. Semua bukti ada di sana. Kenapa kamu belum memberitahuku? Ya. Berhenti. Ya. Satu demi satu. Seperti apa rupa mereka semua? Tidak ada aturan. Ayah, Zihao tidak dapat ditemukan. Saya tidak dapat menemukannya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tahu. Hiki. Zihao adalah keluarga. Jika kamu tahu, beritahu kakek. Kakek. Aku benar-benar belum melihatnya. Tidak mungkin. Kakak ketiga benar. Lin Zihao jatuh begitu saja ke tangannya. Membunuh keluarga sendiri. Lupakan saja. Paman kamu. Wanita. Cepat atau lambat Anda akan menikah. Sangat menginginkannya. Berikan sahamnya untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Kata-kata pengertian. Menyerahkan saham. Saya akan memberi kompensasi kepada Anda 50.000 yuan. Apa yang terjadi pada perusahaan di masa depan? Jangan khawatir tentang hal itu. Kamu. Hei. Kakek. Anda ingin menegakkan keadilan bagi saya? Shiki. Kamu adalah cucu yang baik. Anda akan menikah cepat atau lambat. Grup Lin kami. Tidak bisa jatuh ke tangan pihak luar. Saya memutuskan untuk memberi Anda 100 juta. Oke. Kakek. Apakah kamu bercanda? Kakek tidak bercanda denganmu. Potong. Lin Shiki. Anda seorang wanita. 100 juta terlalu sedikit untuk diberikan kepada Anda. Jadilah puas. Grup Lam. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Berhentilah bermimpi. Kakek. Total ekuitas di tangan saya bertambah. Lebih dari 100 juta kan? Shiki. Kelompok ini saat ini mengalami kesulitan keuangan. Aku tidak bisa memberimu terlalu banyak. Anda tidak bisa hanya menonton. Ada yang salah dengan grupnya. Lin Shiki. Senang rasanya memberi Anda 100 juta. Kamu menyakiti Zihao. Apakah Anda masih ingin merugikan grup? Kamu. Saya. Menarik. Sangat tidak tahu malu. Siapa kamu? Di sini. Anda memiliki hak untuk berbicara. Hal-hal tentang keluarga Lin kami. Apa yang harus dikatakan orang luar? Dr. Qin. Ini masalah keluarga kami. Saya masih berharap. Jangan ikut campur. Lalu aku sekarang. Berpartisipasi atas nama tunangan Shiki. Tidak masalah. Kamu. Kakek. Kakak Dong dan aku. Itu telah diputuskan secara pribadi seumur hidup bisnis saya. Dia bisa menangani semuanya. Kamu, sayangnya. Tuan Lin. Saya baru saja menghitungnya. 20% kepemilikan saham publik. Anda memegang 40% saham. Perusahaan lainnya. Masing-masing 10%. Sehiki mewarisi 10% uang ayahnya. Nilai pasar 1 miliar. Dan kamu. Tapi saya ingin mengambil 100 juta. Bukankah ini jelas merupakan perampokan? Bagian ini awalnya diberikan kepada saya oleh ayah saya. Bagaimana jika saya ingin kembali sekarang? Senang rasanya memberi Anda 100 juta. Tidak tahu mana yang baik atau buruk. Berhati-hatilah untuk tidak menyelamatkan hidup Anda. Mengancamku. Tidak berguna. Memberi Anda 2 pilihan. Baik. 1,5 miliar. Membeli saham Shiki. Baik. Saya akan membayar 5 miliar membeli saham Anda. Biarkan Shiki. Jadilah ketuanya. Haha. 1,5 miliar. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Haha. 5 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saudara Dong. Dr. Qin. Kedua kondisi ini tidak mungkin terjadi. Saya yang paling banyak. 300 juta. Tuan Qin. Apakah kamu pikir aku mengikutimu tawar-menawar? Memintamu untuk yang terakhir kalinya. Yang mana yang harus dipilih? Pilih tidak ada. Bersenandung. Bagus. Hei. Bersenandung. Hei.
Sayangnya. Kakak, bantu aku. Saya ingin saham keluarga Lin anjlok. Ya. Semakin cepat semakin baik. Saya menunggu kabar Anda. Apakah kamu gila? Bisakah saham dimanipulasi hanya dengan panggilan telepon? Hahaha. Lucu kamu. Berpura-pura menjadi hantu. Keluar sekarang. Hahaha. Saudara dong. Yakinlah. Tunggu sebentar. Jangan menyesalinya. Keluar sekarang. Jangan mempermalukan dirimu seperti ini lagi. UPS. Berhentilah berpura-pura. Oke, panggilan telepon dapat memanipulasi saham. Apakah kamu tertawa begitu keras? Apa ini? Hahaha. UPS. Chiki. Pergi. Hahaha. Kamu. Chiki. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Saudara dong. Maaf. Tapi bagaimanapun juga dia adalah kakekku. Sayangnya, saya tahu. Tapi masalah ini belum berakhir. Mungkin Anda bahkan tidak akan mendapatkannya. Anda bisa memikirkannya sendiri. Oke. Saya menandatangani perjanjian transfer ekuitas. Anda meminta adik Anda untuk mengambil kembali hidupnya. Lin. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ayah. 2 miliar itu terlalu sedikit. Setidaknya 3 miliar. Anak ketiga. Lau Wu. Jika bukan karena kamu buang air kotor ke Siki. Ini akan berakhir seperti ini. Siapa yang rela merogoh kocek 3 miliar? Ambil kentang panas ini. Anak keempat. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Hei, Hiki. Saya menyarankan Anda untuk menjadi ketua. Saya membantu Anda. Terima kasih, paman keempat. Tak tahu malu. Tutup mulut. Ayo pergi. Pergi tanda tangan. Perjanjian pengalihan ekuitas. Oke. Ayo pergi. Hei, ayah. Saya akan menelepon pengacara Zhang sekarang. Minta dia untuk mendapatkan kontraknya. Hei, Dr. Qin, Hiki. Silakan lewat sini. Dr. Qin, Hiki. Tolong tinggal. Kakek. Apalagi yang kamu inginkan? Sayangnya, Chiki. Kakek salah. Saya pikir kita, ketua grup Lin, harus dibuat oleh rekrut seseorang yang lebih mampu. Hiki. Anda melakukannya. Apa, kakek? Saya akan menjadi ketuanya. Apakah kamu bercanda? Tidak ada lelucon. Menurutku, Dr. Qin benar. Saya menyimpan 10%. 30%. Menjual kepada Anda. 3,5 miliar. Siki menjadi ketua. Saya pensiun. Saudara dong. Apa pendapat Anda tentang ini? Sebaiknya aku melakukannya. Membeli. Bersenandung. Sudah sampai pada batasnya. Mendesis. Ini saudara perempuanku. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Lewat sini. Anda memberikan 40% saham Anda. Jual padaku. Memberi Anda 2 miliar. 2 miliar. Terlalu sedikit. Langsung kurang dari 3 miliar. Apakah kamu merampok ini? Terlalu gelap untuk bisa terjadi. Dr. Qin. Tambahkan lebih banyak. Saya sekarang. Aku tidak sedang tawar-menawar denganmu. Penahanan telah dimulai. Lusa. Akan lebih banyak jatuh. Saya memegang 40% saham. Siki menjadi ketua. Halo saudara perempuan. Anda tahu situasinya. Ya. Masa depan Lin, cahaya terang. Saham mencapai batas harian selama 4 hari berturut-turut. Tidak masalah. Kata kakakku. Tidak masalah. UPS. Oke. Itu bagus. Wakil Direktur Yao Jiayou, nomor telepon Yao Tianqi. Mengambil. Chiki, selamat telah menjadi ketua. Keluarga Yao ingin berbicara dengan keluarga Lin, meningkatkan kerjasama. Terima kasih, Jai Chou. Ya. Saya hanya akan mengatakannya. Bisakah Chiki menjadi ketuanya? Bersenandung, kelompok-kelompok ini telah mengutarakan pandangannya. Menggandakan stok tidak menjadi masalah. Haha. Paman keempat layak menerima penghargaan itu. Ini semua berkat kakak dong. Hei, ya. Semua. Manfaat dari Dr. Ajaib Qin. Hahaha. UPS. Malam ini adalah pesta ulang tahun keluarga Tuan Huang. Keluarga Lin tidak memenuhi syarat. Saya membantu Huang Meifeng dapat bungkusannya. Kalau begitu aku akan menghirup udara segar. Keluarga Lin, itu saja. Hai Yu Jiao, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu biasanya tidak menganggapku serius. Zihao disakiti oleh Shiki. Anda hanya menganggapnya sebagai ambil keripik Shiki. Kenapa harus kukatakan? Tunggu saja dan sesali. Hei,
Kamu. UPS. Wanita gila ini. Menghubungi keluarga Huang. Ini sudah berakhir. Saudara Dong, apa yang bisa saya lakukan? Sejak dia, seperti tampil. Lalu biarkan dia bertindak sebentar. Apa maksudmu? Saya hanya. Yang ada di telepon. Itu Huang Meifeng. Ah. Ini. Aduh, haha. Jadi itu saja. Bersenandung, oke Shiki. Kita. Pergi pilih hadiah untuk Tuan Huang. Bagus, perpisahan. Haha. Selesai, bukankah ini oke? UPS. Saudara Dong, terima kasih lagi. Saya tidak menyangka kakek biasanya menyukaiku lagi. Masih tidak bisa dibandingkan cucu putranya. Kamu sangat sopan padaku. Ya. Di sini. Bukankah lebih baik jika kamu menciumnya sekali? Kalau begitu aku tidak akan sopan. UPS. Hei. Ketua Linda. Anda adalah seekor anjing. Ya. Sepertinya. Saya masih harus datang. Bersenandung. Ayo pergi ke orang tua itu. Pergi pilih hadiah. Bagus. Pergi. Haha. Hei, ayo, lihatlah. Bersenandung. Hai bos, sayangnya Anda seorang barang antik. UPS. Gadis itu memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah istana dinasti Ming. Aksesoris selir kekaisaran. Harga asli, 100.000. Memberi Anda 80.000. 10.000. Yang paling banyak. UPS. Setidaknya 30.000. Sifan. Pergi tanpa menjual. Hei, oke. Berteman. UPS. Ya. Oke. Hei, kakak Dong, lihat betapa bagusnya aku. Ya. Sungguh luar biasa, bos ini. Hasilkan dengan air mata dan darah. 19.009. Ini. Bagaimana ini mungkin? Potong, lihat aku. Hei, bos. Berapa harga lukisan ini? Yo, pria tampan. Ini. Itu adalah gambar Kizu dari Tangin. 3 juta orang di dunia. Untukmu, 700.000. Aku juga akan memberimu batu obsidian. Ya. 70 yuan. Untuk menjual atau tidak? Ya. Jika Anda tidak membelinya, jangan menyentuhnya. Kurangi membaca novel. 500. Tidak bisa kurang. $500. Terlalu mahal. Hei. Jika tidak, Anda memberi saya tripod tembaga lagi. Ini dari dinasti utara dan selatan. Harga aslinya 100.000. Kalau begitu lupakan saja. Ayo pergi. Hei, tunggu. 1.000 yuan. Tidak lebih. Ya. Hingga 800. Ah, oke. Pindai kode QR untuk menyelesaikan transaksi. UPS. Potong. Terlalu mahal untuk dibeli. UPS. Bagus. Berbalik. Ya. Hei. Berikan saja aku kantong plastik. Menggambar. Oke. Biarkan aku mengambil lukisan itu. Hahaha. Kembalilah lain kali. Hei, saudara Dong. Ini aku. Benar-benar curang. Ha. Saudara Dong. Lihat, aku luar biasa. Hei. Kamu jahat. Sengaja membuatku malu. Masih menertawakanku. UPS. Ayo pergi, ayo kembali. Saudara. Tripod perunggu Anda. Tentukan harga, saya menerimanya. Ah. Ini. Belinya seharga 1 juta. Ah, ya, saya akan membelinya seharga 5 juta. Apa? Bagaimana Anda bisa menawar seperti ini? Tuhan. Kami hanya menghabiskan beberapa ratus dolar. Kami melewatkannya. Wah, saudara Dong, bagaimana Anda melihatnya? Melihat tripod perunggu ini. Mengapa kamu begitu kuat? Hiki. Tenang. Bos ini. Tripod perunggu ini. Saya berguna. Tidak dijual 100 juta. Lalu 1 miliar. Apa ini? Saya. Kataku. Saya bisa menggunakan tripod perunggu ini. Saya tidak akan menjualnya seharga 10 miliar. Saudara Dong, tripod perunggu ini sangat langka. Saudara laki-laki. Tahukah Anda cara menggunakan tripod perunggu ini? Bersenandung. Bagaimana menurut Anda? Ketua grup Duo Bao. Dia Feng Chun. Orang tua itu adalah bos pavilion Duo Bao. Jika kamu tidak ingin melepaskan cintamu, silakan juga pergi ke pavilion Duo Bao untuk membicarakannya. Oke. Tepat sekali. Saya ingin membeli beberapa hadiah ulang tahun untuk orang tua saya. Shiki. Mari kita bicara dengan bos. Lakukan perjalanan. Ayo pergi.
Bagus, kalau begitu tolong ikuti saya. Bagus, ayo pergi. Saudara, Anda benar-benar tahu cara menggunakan tripod perunggu ini. Bisakah saya menggunakan kuali ini? Apakah itu penting? Sayangnya, istri saya sedang sekarat. Kata teman, temukan tripod perunggu dengan formasi kuno. Dapat membuat ramuan umur panjang. Butuh waktu 2 tahun bagi saya untuk menemukannya. Hasilnya, saya membelinya dari Anda. Apapun pilihannya, tidak masalah berapa banyak uang yang harus Anda korbankan. Baik. Bantu aku membuat obat. Saya bersedia melakukan apapun. Ramuan kehidupan. Temanmu bisa membuat obat ini. Saya telah memberitahunya. Datang dan ngobrol segera. Jika adik bisa berlatih. Itu yang terbaik. Ya. Tanpa kuali ini. Belum tentu. Seharusnya tidak ada masalah. Bersenandung. Anak-anak bodoh mengucapkan kata-kata yang sombong. Anda bahkan menyalakan kuali alkimia. Membutuhkan api alami sebagai panduan. Bahkan tidak tahu. Sayangnya. Ya. Ah. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda menyalakannya dengan api aneh. Ah. Kamu. Kamu akan menjadi sangat seksi. Tidak mengharapkan itu. Gunakan kuali alkimia ini untuk membuat ramuan. Ini menghemat 90% energi. Cukup mudah digunakan. Eh. Pak. Ajari aku. Aku ingin memujamu sebagai guruku. Tidak apa-apa menjadi sapi atau kuda. Ah. Tuan. Tolong selamatkan istriku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. UPS. Bangun. Tekniknya tidak disebarkan ke pihak luar, tapi obat-obatan. Saya dapat membantu Anda berlatih. Terima kasih, Tuan. UPS. Jangan panggil aku Tuan. Sebut saja dia bos mulai sekarang. Ah. Itu bosnya. Mulai sekarang aku akan mendaki Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Oh, benar. Temukan semua obatnya. Resep. Cari saja Lauye. Saat itu, saya akan membantu Anda. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Benar. Anda dapat membantu saya menemukan benda bernilai jutaan dolar lainnya sebagai hadiah ulang tahun. Bagus. Saya punya lukisan karya Wu Daozi. Raja Surga mengucapkan selamat kepada Anda pada hari ulang tahunnya. Bernilai lebih dari 100 juta. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ini adalah harta karun yang langka. Bersenandung. Untuk bos kami. Hampir tidak cukup. Laoye. Ini tunanganku. Ah. UPS. Saudara ipar perempuan, saya memiliki mulut yang bagus. Pikirkan saja aku kentut. Hahaha. Berhati-hatilah lain kali. Hei. Saya menerima lukisan itu, tapi sebanyak yang Anda butuhkan. Laoye, ya. Ini adalah titipan. Jangan menolak. Oke. Lalu hari ini, datang saja ke sini dulu. Ayo pergi dulu. Resepnya sudah siap. Silakan hubungi saya lagi. Bagus. Saya akan segera mencari bahan obat. Sampai jumpa lagi, bos. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, kakak ipar. Saudara dong, kamu luar biasa. Dia tidak hanya menerima adik laki-lakinya, Bos Lian He. Mereka semua sangat menyukaimu. Kalau begitu aku akan berada di Jiangcheng mulai sekarang. Bisakah kamu berjalan ke samping? Bos ini dia. Apakah ini sangat kuat? Ya. Dia berasal dari keluarga Tumbler. Bertemu sebelumnya, mereka semua adalah orang asing. Semua barang antik itu dibuang ke dalam kubur. Ia memiliki banyak energi. Setelah itu, Anda dapat memiliki lebih banyak kontak dengannya. Anda cukup kuat. Lihat itu Yeran, betapa sombongnya kamu sebelumnya di depanmu. Sebagus kucing. Lin Shiki Kindong. Kamu pikir kamu ini apa? Berani datang juga pesta ulang tahun Huang Lao. Pernahkah Anda mendengar tentang pesta ulang tahun Tuan Huang? Anda datang ke sini untuk menjalin hubungan, bukan? Berhentilah bermimpi. Saya ingin mengundang Nona Huang malam ini. Bantu aku menangkapnya, posisi Ketua Lin. Dan soal Zha Zihao. Jika ketahuan, itu ada hubungannya denganmu. Kamu sudah mati. Keluar dari sini, potong. Saya mendengar bahwa menantu ketiga dari keluarga Lin menyanjung Nona Huang. Ini adalah Lin Zhenyue. Lin kalah dalam pertarungan. Keindahan itu, bukankah dia keponakan Lin Zhenyue? Kenapa kamu masih berdebat? Itu pasti Lin Zhenyue.
Datanglah keluarga Huang untuk minta bantuan. Lin Shiki datang untuk menghentikan bantuan keluarga Huang. Ya. 10 Lin Shiki. Saya tidak peduli. 3 paman dan 3 bibi. Masih terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Berhentilah membuat masalah, oke? Jangan bujuk saya. Mereka juga tidak bisa mendengarkan. Kamu baru saja berkata, ingin aku mati. Ayo. Coba saya lihat. Kamu. Lin Shiki. Gadis nakal. Apakah kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan bersikap kasar padamu. Staff. Saya diundang oleh Nona Huang. Tamu. Kedua orang ini tidak meminta bantuan. Singkirkan mereka dengan cepat. Jika tidak, Nona Huang dan saya akan menuntut Anda. Pekerjaan yang buruk. Ya, saya akan segera memeriksanya. Tolong tunjukkan padaku, kalian berdua. Tidak ada undangan. Kamu tidak punya undangan. Lihat, aku hanya akan mengatakannya. Bagaimana mereka memenuhi syarat? Ambil milik Huang Lao dan ikat. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak segera mengusir mereka? Apakah Anda menyimpannya untuk mempermalukan Tuan Huang? Mohon kerjasamanya, kalian berdua. Orang yang menjagamu, panggil aku keluar. Berpura-puralah kamu. Tolong selamatkan sedikit mukanya. Sudah waktunya, kenapa kamu tidak keluar? Wajahnya lebih tebal dari tembok kota. Lin Shiki. Jangan mempermalukan keluarga Lin. Cepat keluar dari sini. Diam. Butler Wu datang tepat pada waktunya. Kebetulan kedua orang ini tidak meminta izin. Ingin menyelinap ke pesta ulang tahun? Diam. Tuan Qin. Nona Lin. Maaf. Saya lambat dalam menerima tamu sekarang. Butler Wu, apakah Anda mengakui orang yang salah? Seberapa berbudi luhur dan mampu mereka? Anda pantas mendapatkan ini. Ya. Hei, apakah Anda melakukan kesalahan? Membuat kesalahan. Sebelum jamuan makan, kami mendapatkannya. Foto Tuan Qin. Tuan Qin adalah pria bangsawan di ruangan itu. Ya. Kamu pikir kamu ini apa? Layak untuk dipertanyakan. Kami juga punya undangan. Nona Huanglah yang mengundang kami ke sini. Jika bukan karena kamu, saya sedikit membantu Nona Huang. Aku akan menamparmu beberapa kali. Sekarang, segera pergi. Jika tidak, aku akan mencari seseorang untuk mengusirmu. Kepala pelayan Wu. Tunggu dan lihat saja. Dan kalian berdua. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat keluar dari sini. Bersenandung. Tuan Qin. Nona Lin. Tolong di dalam. Grup Dr. Qin dan Lin. Ketua Miss Lin Shiki tiba. Dr. Qin. Aku sangat merindukanmu. Baru 2 hari sejak terakhir kali aku melihatmu. Sangat berlebihan. UPS. Tidak bertemu satu sama lain selama 2 hari seperti terpisah 3 musim gugur. Hahaha. Hahaha. Hei, Dongdi. Nona Lin. Selanjutnya, tamu VIP memberikan hadiah untuk merayakan ulang tahun. Akhirnya sampai pada tahap ini. Hadiah VIP. Jelas berbeda. Saya. Ginseng 100 tahun dari Gunung Changbai. Semoga Tuan Huang panjang umur. Bagus. Terima kasih. Hahaha. Huang Lao. Bagian ini. Untukmu. Semoga Anda panjang umur. Dr. Qin menghabiskan banyak uang. Cepat, ambil tempat duduknya. Hahaha. Dr. Qin. Apa yang saya katakan kemarin? Ayo pergi ke aula samping. Ya. Huang Lao. Aku permisi dulu. Bagus. Hahaha. Ya. Dongdi, duduk. Saya tidak makan orang. Tidak perlu, Suster Mei Feng. Katakan saja jika ada yang ingin Anda katakan. Jika aku bisa bertemu denganmu saat aku masih muda. Bagaimana bisa ada pernikahan palsu? Kakak. Lebih baik berhenti bercanda. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Kali terakhirku. Kegagalan tabung reaksi. Kata dokter saya tidak bisa melahirkan lagi. Apakah ada cara untuk melakukan ini? Saya awalnya berpikir. Suster Mei Feng mengandalkan kecantikan medis. Tanpa diduga. Itu adalah keindahan alami. Mata Dongdi sangat beracun. Apakah Anda menderita stasis tuba falopi? Tidak ada menstruasi. Benar. Apakah ada cara untuk menyembuhkan ini? Tidak masalah. Buka saja saluran tuba. Ya, sebelum melakukan tabung reaksi, saya akan membantu Anda menyesuaikannya lagi. Bagus. Ayolah. Ah. Oke. Setelah hari ini, tabung ovulasi. Menstruasi adalah hal yang normal. Tunggu sampai Anda mengerjakan tabung reaksi. Saya akan membantu Anda menyesuaikannya lagi. Dongdi, terima kasih banyak. Aku merasakan tubuhku sangat berbeda. Semuanya berteman, sama-sama.
Kalau begitu sebaiknya kamu istirahat dulu. Bagus, aku berangkat dulu. Angstrom. Vicky. Kamu di sini. Menjadi pencuri. UPS. Aku mengkhawatirkanmu. Apakah kamu baru saja datang? Ternyata. Kamu suka dewasa. Dewasa. Belum dewasa. Saya suka semuanya. Kamu. Saya ingin kembali dan berbicara dengan Dandan. Bersenandung. Apapun yang kamu inginkan. Mendesis. Hei. Bagaimana kabarmu secara sosial? Jika tidak apa-apa. Ayo pulang. Anda tidak berbakat. Itu benar. Batang tubuh. Memiliki permintaan yang tinggi adalah hal yang wajar. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo kita ucapkan selamat tinggal pada rumah tuan. Pulang. Bagus. Pergi. Hei. Akhirnya mendapat obat mujarab dari Hi Feng Chun. Setelah disempurnakan, saya mengirimkannya kepada Anda. Sebenarnya, masih banyak bahan obat yang tersisa. Selanjutnya, saya harus mencoba beberapa latihan. Pil yang dapat meningkatkan kekuatan. Ya. Bersenandung. Ya. Api. Nafas yin dan yang. Harus berkonsentrasi. Beginilah cara Anda mempraktikkan ramuan yang baik. Keluar. Ya. Bersenandung. Sembilan pil pemurnian Ki yang unggul. Selesai. Berkat warisan memori. Jika tidak, tungku sudah meledak. Terobosan. Ini. Ini. Gao Xuan tertidur. Kenapa kamu tidak memakai pakaian? UPS. Apa yang salah? Indong. Aku kaku. Ayo bantu aku. Bagus. Tunggu saja aku. Saya melihat informasinya terlalu lama tadi malam. Leher kaku. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Saya dapat membantu Anda. Tapi, saya harus menginginkannya. Hadiah. Manfaatkan situasi ini. Kalau begitu datanglah ke sini. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Ya. Ayolah. Tidak apa-apa. Bagus. Berbaring. Biarkan aku membantumu mengobati leher kaku. Ya. Ayo. Angstrom. Apa yang sedang kamu lakukan? Memperlakukanmu. Apakah Anda sedang mengobati suatu penyakit? Melalui pakaian. Memang. Ini sangat tidak nyaman. Ya. Harap bersikap lembut. Seharusnya baik-baik saja. Kamu bisa bangun. Indong. Sungguh nyaman saat Anda menekannya. Bersenandung. Ya. Terima kasih. Cinta kamu. Aku juga mencintaimu. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kakak dong terjatuh. Oh. Cobalah dengan cepat. Saya bangun pagi-pagi sekali. Pizza dipanggang untukmu. Ya. Ya. Baunya enak sekali. Sangat lezat.
Yo. Yo. Tuan Qin. Dan koneksi mulus. Nona Luo. Terima kasih untuk sarapannya. Terlihat bagus. Beri aku bagian. Tidak masalah. Tidak masalah. Makanan dimaksudkan untuk dibagikan bersama. Tidak keberatan. Itu. Kami akan berteman mulai sekarang. Oke. Ya. Saudara dong, kemana kita akan pergi nanti? Oh. Saya sedang berpikir, pergi ke panti asuhan. Saya sudah memberikan donasi sebelumnya, dan biarkan Lin Shiki membantuku. Gedung pengajaran baru dibangun, dan ruang medis. Itu harus dibangun sekarang. Oke. Itu. Ayo pergi bersama ketika kita punya waktu. Ya. Saudara dong. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu selalu menginap di rumah Lin? Ya. Saya ingin. Buatlah fondasi. Bantu itu. Anak yatim piatu sepertiku. Dan itu. Menjadi teduh karena bisnis menyakiti orang. Itu. Saya akan bertanggung jawab atas publisitas. Lebih banyak orang akan mendapat manfaat. Punya masalah hukum. Temukan saya kapan saja. Hei. Bertemu denganmu. Ini seluruh hidupku. Keberuntungan terbesar.